Setelah 10 tahun hidup dalam pelarian, seorang vampir bernama Eugene akhirnya menemui ajalnya. Ia dijadikan korban persembahan demi mengangkat nama seorang ksatria suci. Perlawanan yang ia lakukan berakhir sia-sia, terkubur di bawah pedang dan cahaya suci. Namun saat kematian meninggalkan penyesalan paling pahit, takdir justru berbalik arah. Eugene terbangun kembali di masa lalu. Dengan ingatan akan kehancuran dan kebencian yang tak padam, ia memilih untuk menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam pada mereka yang telah membunuhnya. Malam itu sunyi, hanya dipecahkan oleh deru hujan yang turun tanpa ampun. Hutan yang dulunya subur kini tampak seperti bangkai alam kering, hangus, dan seakan baru saja dilahap api. Namun hujan deras mulai membasuh abu dan tanah retaknya, sementara kilatan petir sesekali menerangi batang-batang pohon mati yang berdiri seperti bayangan arwah. Di tengah kegelapan itu, sekelompok ksatria berbaju besi berjaga dengan kewaspadaan penuh. Kilau perlengkapan perang mereka memantulkan cahaya petir, menciptakan kilatan perak singkat di antara gelap dan hujan. Di antara mereka, seorang Holy Knight berdiri paling mencolok. Tubuhnya kokoh, jubah sucinya basah kuyup dan menempel kuat di zirah beratnya. Di depannya, tubuh seorang vampir tersungkur, merangkak dalam sisa tenaga terakhir. Dengan satu gerakan cepat dan tegas, ksatria itu menghunuskan pedangnya ke perut makhluk itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi menusuknya, hingga tubuh vampir itu tidak lagi bergerak. Wajah sang ksatria menegang bukan hanya karena pertempuran, tetapi karena kepuasan yang ia rasakan. Sorot matanya memancarkan campuran kebanggaan dan amarah terpendam. Di tengah raungan badai, ia menikmati kemenangan itu dan menjadi sebuah bukti bahwa perburuannya tidak sia-sia. Malam ini, ia merasa layak menyandang julukan yang selama ini diimpikannya, dan orang-orang akan mengenal dirinya sebagai pemburu vampir. Namun, sebelum vampir itu benar-benar mati, Holy Knight itu mendekat menundukkan tubuhnya, hingga bayangannya menaungi vampir yang sekarat. Hujan mengguyur wajahnya menetes bersama darah yang mengalir di pedang suci miliknya. Di saat tubuh vampir itu mulai melemah, sang ksatria menyampaikan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Sebuah pengakuan yang hanya ditujukan kepada musuhnya yang akan segera binasa. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memburu vampir itu dengan sepenuh kemampuan. Ia membiarkan makhluk itu berkeliaran, membiarkan jejak-jejaknya ditemukan, membiarkan ketakutan menyebar, dan membiarkan para ksatria lain percaya bahwa ancaman besar telah muncul kembali. Bagi sang Holy Knight, kemunculan vampir setelah ratusan tahun adalah anugerah yang langka dan sebuah kesempatan untuk membuktikan kejayaan dirinya sendiri. Dengan sengaja ia memberi ruang bagi sang vampir untuk bergerak, agar semua perhatian dan seluruh misi perburuan tertuju hanya pada dirinya. Keberhasilan menangkap vampir setelah berabad-abad menjadi bukti yang ia inginkan, bukti yang akan mengangkat namanya di antara para ksatria suci. Mendengar rahasia itu, amarah terakhir sang vampir bangkit seperti api yang dipaksa menyala di tengah hujan. Tatapannya memerah, bukan lagi sekadar insting bertahan hidup, melainkan kemarahan murni atas kenyataan bahwa dirinya selama ini hanya dijadikan umpan dan alat yang dimanfaatkan demi ambisi para Holy Knight. Meski tubuhnya hampir runtuh, daging terkoyak dan tulang-tulangnya melemah, ia mengerahkan sisa kekuatan gelap yang tersimpan jauh di dalam dirinya. Tangannya berubah runcing, seperti bilah tajam membungkus tubuhnya yang hampir hancur. Dengan teriakan tanpa suara, ia menerjang ke arah ksatria itu, mengerahkan segalanya dalam satu serangan terakhir. Namun, upayanya berakhir dalam sekejap. Pedang suci sang Holy Knight bergerak lebih cepat dari kilat yang menggantung di langit. Dalam satu tebasan mematikan, tubuh vampir itu terbelah. Potongan-potongan tubuhnya berhamburan di tanah berlumpur. Di detik terakhir sebelum kesadarannya benar-benar padam, esensi vampir itu bergetar seakan menyisakan pesan terakhir. Bukan ancaman, melainkan keyakinan samar yang tumbuh dari kegelapan yang lebih tua dari para ksatria suci. Ia menyadari bahwa kematiannya hanyalah jeda dan bukan akhir. Jika kesempatan kedua diberikan, maka ia akan kembali dan balas dendam. Tiba-tiba, sebuah jeritan menggema, memantul di dinding-dinding ruang gelap tempat sang vampir terbaring. Tubuhnya terangkat seketika, mata merahnya terbuka lebar seolah baru ditarik paksa dari kedalaman mimpi buruk yang tak berujung. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan pikirannya kacau. Untuk beberapa detik, ia tidak memahami apa yang terjadi. Ingatannya masih dipenuhi bayang-bayang pedang suci, tubuhnya yang terbelah, dan wajah Holy Knight yang berdiri angkuh di tengah badai. Semua itu terlalu nyata untuk disebut ilusi, namun terlalu mustahil untuk disebut kenyataan yang masih menyisakan hidup. Ia meraba tubuhnya dan melihat tidak ada luka besar. Tidak ada bagian tubuh yang hilang. Tidak ada rasa kematian yang menempel. Semua utuh dan semua hidup. Kebingungan itu berubah menjadi keterkejutan yang lebih dalam ketika ia menatap sekeliling. Ruang yang ia kenal. Aroma yang familiar.
barang-barang yang pernah ia miliki. Bahkan coretan tanggal dan tahun yang ia tandai di dinding batu sebagai tanda penanda waktu yang dulu ia buat untuk menghitung masa perburuan para Holy Knight masih ada di sana. Ketika matanya membaca coretan itu, kesadarannya mengguncang sekujur tubuhnya. Tahun ini adalah tahun di mana para ksatria mulai memburunya dan masih setengah tahun sebelum kematiannya. Kesadaran itu menyalakan bara tekad di dalam dirinya. Apapun yang terjadi, entah itu kutukan, anugerah, atau kekuatan gelap yang belum ia pahami, ia telah kembali. Bukan sebagai korban, bukan sebagai boneka yang dipermainkan lagi oleh Holy Knight. Tangannya mengepal erat, kuku-kukunya menembus kulit. Bukan karena rasa sakit, tetapi karena tekad yang mengeras seperti besi panas. Kali ini, ia tidak akan mengambil jalan yang sama seperti sebelumnya, tidak akan melarikan diri, tidak akan bersembunyi, dan tidak akan menjadi umpan lagi bagi ambisi para ksatria suci. Masa lalu telah kembali ke genggamannya. Dan dari titik itu, ia berniat membentuk masa depan yang berbeda, masa depan yang tidak akan dikuasai oleh manusia, dan tidak akan pernah lagi berakhir dengan pedang Holy Knight di dadanya. Di masa lalu, Eugene hanyalah vampir lemah yang hidup dalam ketakutan. Tubuhnya kurus, sorot matanya tumpul, dan kekuatannya tidak lebih dari predator kecil yang hanya mampu bertahan hidup dengan meminum darah hewan di hutan mati. Ia tidak pernah berani melewati batas wilayahnya. Bayang-bayang para Holy Knight dan manusia yang memburu dirinya membuatnya memilih bersembunyi jauh dari dunia. Namun, malam itu berbeda. Langit gelap membentuk tirai yang menutupi cahaya bulan, seakan menyembunyikan niat gelap yang menggerakkan langkah Eugene. Dengan tubuh lemah namun tekad yang mengeras, ia berlari menuju jantung hutan tempat monster terkuat bersemayam. Ia memahami bahwa tidak akan ada perubahan tanpa risiko. Ia harus menjadi lebih kuat, bahkan jika itu berarti melawan makhluk yang jauh melampaui dirinya. Di tepi sebuah danau besar yang tenang namun mengerikan, airnya bergetar seolah merasakan kedatangan tamu yang tidak diundang. Tanpa peringatan, permukaan air pecah oleh kemunculan seekor monster raksasa, tubuhnya bersisik keras seperti batu hitam. Matanya memantulkan naluri membunuh. Eugene terkejut dan refleks menghindari serangan awal yang hampir memutuskan tubuhnya. Seketika itu ia menyadari bahwa dirinya terlalu lemah, tidak sebanding dan tidak memiliki harapan menang dalam pertarungan ini. Ia hanya memiliki satu kemungkinan kecil, yaitu bertahan, menghindar, dan menunggu celah untuk menyerang. Dengan pedang rapuh yang ia bawa, Eugene menunggu momen monster itu lengah. Ketika kesempatan itu muncul, ia melompat maju dan mengayunkan pedangnya ke kepala monster buaya raksasa itu. Namun, hasilnya menghancurkan harapannya. Pedang itu patah dan hancur dalam sekejap, tidak mampu menembus sisik monster yang keras seperti plat baja. Keterkejutan itu hanya berlangsung sekejap sebelum ekor monster menghantam tubuhnya dengan kekuatan brutal. Eugene terpental jauh, tubuhnya remuk dan darahnya mengalir deras. Ia hampir tidak dapat berdiri, lututnya gemetar dan penglihatannya goyah. Sebelum ia mampu bergerak lagi, bayangan besar itu sudah berada tepat di hadapannya, rahangnya terbuka lebar, siap melahapnya. Dalam satu serangan ganas, setengah tubuh Eugene masuk ke dalam rahang makhluk itu. Monster itu mengunyahnya kasar, menyeret tubuhnya ke dalam danau, memadamkan sisa kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Gelap, dingin, dan kematian perlahan menyelimuti. Namun di kedalaman air, ingatan tentang kesempatan kedua yang ia dapatkan menghantam kesadarannya. Ia tidak boleh mati lagi ketika waktu telah memutar ulang hidupnya. Sebuah amarah lama bangkit dalam dirinya. Eugene meronta dengan kekuatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, memaksa rahang monster itu terbuka lebar. Pada momen itu, ia menancapkan giginya pada lidah makhluk itu. Rasa darah yang kuat dan liar membanjiri mulutnya. Ia menyerap darah monster itu. Cahaya keemasan gelap mulai merembes dari tubuhnya. Pola-pola kuno seperti kutukan muncul di kulitnya. Energi monster itu mengalir ke dalam dirinya, menyatu dengan tubuhnya yang setengah hancur. Di tengah danau, tubuh monster raksasa itu mulai mengering. Sisiknya retak, dagingnya mengempis, dan inti kekuatan di dalam tubuhnya ditarik keluar, masuk ke dalam tubuh Eugene yang terus menyerapnya tanpa henti. Dalam beberapa detik, ledakan dahsyat mengguncang danau. Air terbelah, potongan tubuh monster yang mengering beterbangan di udara, dan keheningan menyelimuti setelahnya. Dari tengah kabut air dan serpihan tubuh yang terbang di udara, Eugene berjalan keluar perlahan. Tubuhnya kini berbeda lebih kuat, bercahaya samar, dan dipenuhi pola kutukan kekuatan monster yang baru ia serap. Tatapannya tajam, penuh kesadaran dan keyakinan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai predator yang baru lahir. Eugene berdiri di tepi danau yang porak-poranda, merasakan energi baru mengalir deras di seluruh tubuhnya. Kekuatan monster raksasa itu masih berdenyut di dalam darahnya.
liar dan sulit dikendalikan. Ketika ia mengepalkan tangan, cahaya dan pola kutukan di tubuhnya merespon, seolah menuntut untuk digunakan. Dengan satu napas panjang, Eugene mulai menguji kemampuan barunya. Sisik hitam mulai merambat perlahan di kulitnya keras, kuat, dan berkilau, seperti batu obsidian. Ia meraba teksturnya, dingin, padat, dan jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh senjata biasa. Ia terkejut karena inti mana monster itu jauh lebih besar dari perkiraannya, memberikan energi yang cukup besar untuk mengubah tubuhnya sesuka hati. Dalam pikirannya, sebuah kemungkinan muncul. Jika sisik-sisik ini mampu menahan serangan monster besar, mungkin ia juga dapat bertahan dari sinar matahari yang selama ini menjadi musuh alaminya. Dengan perlindungan itu, ia tidak perlu lagi bersembunyi di malam hari seperti makhluk pengecut. Namun, meski kekuatannya meningkat drastis, Eugene menyadari betapa kecil dirinya dibandingkan para Holy Knight. Terutama sosok yang ia benci, yaitu Jungdir. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang Holy Knight dengan kemampuan khusus untuk melacak keberadaan monster dan undead, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Di masa lalu, Jungdir menemukan keberadaannya dengan mudah, memburunya tanpa henti, hingga akhirnya mengangkat pedang suci ke arah tubuhnya yang sudah hancur. Sekarang, dengan hidup yang kembali, Eugene tidak berniat mengulang tragedi yang sama. Ia tahu bahwa bersembunyi hanya membuatnya menjadi target yang mudah. Satu-satunya jalan adalah tumbuh lebih kuat dan cukup kuat untuk melawan, bertahan, dan bahkan membalas segala ketakutannya selama ini. Eugene menatap bulan yang menggantung rendah di langit. Cahayanya mulai memudar, pertanda bahwa fajar tidak lagi jauh. Ia menyadari bahwa matahari akan segera terbit, dan waktu yang ia miliki semakin sempit. Tiba-tiba, langkah Eugene terhenti. Dari arah danau yang telah hancur, terdengar gema halus yang tidak berasal dari air, angin, maupun makhluk hidup biasa. Suara itu bergetar lembut, menyatu dengan riak permukaan danau yang belum sepenuhnya tenang. Eugene menoleh. Di atas air yang memantulkan sisa cahaya malam, sebuah keberadaan perlahan terbentuk. Arus air berputar, menyatu, lalu membentuk siluet samar yang memancarkan cahaya kebiruan. Itulah spirit air yang baru terbebas setelah kematian monster penjaga danau. Spirit itu mengaku sebagai penjaga dari danau yang bernama adalah Mirian. Ia penuh kemarahan dan kekecewaan. Ia mencurahkan kutukan terhadap kehancuran tatanan danau pada Eugene, menuding keserakahan yang telah menghancurkan keseimbangan alam yang dijaganya selama bertahun-tahun. Namun, Mirian tampak tidak menyadari satu hal penting, bahwa Eugene mampu mendengar suaranya, karena yang ia tahu bahwa seseorang atau vampir yang mampu mendengar suara spirit itu sangat langka. Sesaat setelah menyadari bahwa keberadaannya terdengar oleh makhluk di hadapannya, spirit air itu menunjukkan keterkejutan yang samar. Namun, keterkejutan itu segera berubah menjadi sikap anggun dan penuh wibawa, seolah ia kembali mengingat jati dirinya yang sesungguhnya. Spirit itu memperkenalkan dirinya sebagai Mirian, spirit air yang telah lama menjaga danau tersebut. 15 tahun lalu, sebelum kekuasaan danau direbut secara paksa, tempat ini berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Airnya jernih, alirannya seimbang, dan kehidupan di sekitarnya bergerak mengikuti keharmonisan yang ia jaga dengan setia. Namun, semuanya berubah ketika monster buaya raksasa muncul dan merebut danau itu dengan kekerasan. Demi mencegah kehancuran total, Mirian terpaksa terikat dalam sebuah kontrak yang tidak adil. Ia dipaksa membantu monster itu menetralkan air danau yang tercemar, bukan demi keseimbangan alam, melainkan untuk menjadikannya perangkap sempurna dengan air yang tampak tenang dan bersih, namun berfungsi sebagai umpan untuk menarik mangsa lain masuk ke wilayah kematian. Selama bertahun-tahun Mirian terkurung dalam peran itu, menjadi penjaga palsu bagi monster yang menjadikannya alat. Hingga akhirnya, kematian sang penguasa danau memutus ikatan tersebut dan membebaskannya dari belenggu yang telah lama mengekangnya. Namun, perhatian Eugene sama sekali tidak tertuju pada ocehan Mirian itu. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada tubuhnya sendiri, perubahan halus namun mengusik yang terjadi tepat di hadapannya. Pola-pola tato yang sebelumnya terukir jelas di kulitnya kini mulai memudar. Cahaya keemasan yang sempat berdenyut di sela-sela garis itu perlahan menghilang, seolah ditelan oleh tubuhnya sendiri. Setiap detik yang berlalu membuat tanda itu semakin samar seperti bekas luka lama yang menolak untuk tetap terlihat. Eugene menyadari bahwa ia bahkan tidak mengetahui jumlah pasti tato yang menghiasi tubuhnya. Sejak awal ia tidak pernah benar-benar mengenali tubuhnya sendiri, setiap perubahan selalu datang tiba-tiba, tanpa penjelasan, tanpa peringatan. Namun nalurinya mengatakan bahwa tanda-tanda itu bukan sekadar hiasan. Ia menduga tato tersebut adalah bentuk kutukan, atau mungkin mantra yang terikat pada kekuatan yang baru saja ia peroleh. Dan kini, saat cahaya itu semakin pudar yang menjadi sebuah kesimpulan muncul di benaknya,
seperti sebuah segel atau mantra telah terangkat. Setelah menyadari bahwa waktunya di tempat itu telah berakhir, Eugene mulai bersiap meninggalkan danau yang kini kehilangan penguasanya. Ia menoleh sekilas ke arah Miriam yang melayang di atas, lalu menitipkan sebuah pesan sederhana agar danau ini dijaga dengan baik, agar kekacauan yang baru saja terjadi tidak melahirkan bencana lain. Namun bagi Miriam, momen itu terasa jauh lebih berat dari yang ia tunjukkan. Sejak terbebas dari kontrak yang mengikatnya selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya ia memiliki teman untuk diajak bicara. Ketika Eugene berbalik pergi dan tidak mempedulikan ocehan Miriam, tanpa sadar, Miriam mulai tertarik pada Eugene dan mengikutinya pergi. Beberapa hari kemudian, ketenangan desa Broadwind kembali terusik. Warga yang tengah beraktivitas dikejutkan oleh kemunculan sosok yang sudah lama mereka kenal, yaitu monster bermata merah. Makhluk itu muncul dari arah hutan dengan tubuh besar yang diselimuti bayangan, menyeret bangkai hewan buruan, dan meletakkannya di pinggir desa, seolah meninggalkan persembahan. Pemandangan itu bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Selama bertahun-tahun, monster bermata merah tersebut telah hidup di sekitar desa dan jauh di kaki gunung. Sudah hampir 10 tahun keberadaannya diketahui, namun anehnya tidak satupun warga yang pernah diserangnya. Ia tidak merusak ladang, tidak memangsa ternak, dan tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Karena itulah warga memilih untuk menganggapnya sebagai ancaman yang tidak nyata dan sesuatu yang lebih baik dihindari daripada diusik. Namun beberapa hari terakhir, sikap monster itu berubah. Ia mulai sering menampakkan diri, bukan hanya mengintai dari kejauhan, tetapi mendekat ke batas desa. Bangkai hewan terus diletakkan di tempat yang mudah terlihat, rusa, babi hutan, dan bahkan binatang besar yang seharusnya sulit diburu sendirian. Bantuan pangan yang seharusnya menjadi berkah justru menimbulkan kegelisahan. Warga mulai bertanya-tanya, mengapa monster itu terus memberi? Apa yang diinginkannya sebagai balasan? Dan mengapa sekarang? Tidak seorang pun di desa menyadari kebenaran di balik semua itu. Monster bermata merah itu adalah Eugene, makhluk yang memilih tinggal jauh dari peradaban bersembunyi di kaki gunung demi menghindari para Holy Knight dan manusia pemburu. Bantuan pangan itu bukanlah ancaman, melainkan cara diam-diam untuk mendapat kepercayaan para warga desa. Setelah merasa cukup yakin bahwa kehadirannya telah diterima, Eugene akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Sosoknya muncul dari balik kabut pagi di pinggiran desa, langkahnya pelan namun mantap, seakan ingin memastikan dirinya tidak membawa ancaman. Kerumunan warga spontan terdiam. Ketakutan jelas terpancar di wajah mereka saat sosok asing itu mendekat, namun tidak satupun yang berlari. Selama beberapa hari terakhir, desa ini telah menerima bantuan yang tidak terduga, hewan buruan yang selalu muncul tanpa penjelasan. Dan kini, sumber dari semua itu berdiri di hadapan mereka. Eugene terus melangkah maju, menjaga jarak dengan sikap tenang. Gerakannya tidak tergesa, tidak pula menunjukkan niat bermusuhan. Kehadirannya justru membawa kesan aneh antara ketegangan dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Ia kemudian berhenti di hadapan warga desa. Dengan gerakan perlahan, Eugene melepaskan penutup wajah yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Wajahnya terlihat jelas, bukan raut monster buas seperti yang mereka bayangkan, melainkan sosok yang tampak tenang, dingin, namun penuh kendali. Ia menawarkan diri untuk membantu desa ini sebagai pelindung dari bahaya yang tidak mampu mereka hadapi sendiri. Keheningan perlahan menyelimuti desa. Para warga terdiam, napas mereka tertahan, tatapan mereka tertuju pada sosok yang berdiri di hadapan mereka. Rasa takut yang semula menguasai perlahan bercampur dengan keterkejutan yang sulit dijelaskan. Topeng yang selama ini menutupi wajah monster itu telah dilepas. Di baliknya, bukan wujud monster yang mereka bayangkan, melainkan seorang pria dengan wajah yang utuh, tenang, dan memancarkan kesan asing namun berwibawa. Kulitnya pucat, sorot matanya dalam, dan sikapnya jauh dari kesan liar yang selama ini melekat pada sebutan monster bermata merah. Beberapa warga mulai menyadari bahwa penampilan sosok itu lebih menyerupai seorang bangsawan pengelana daripada makhluk buas dari kaki gunung. Pada saat yang sama, Eugene kembali memasang topeng di wajahnya, menutupi ekspresi dan identitas aslinya. Berdiri sedikit menjauh pergi dari kerumunan warga yang masih terdiam dalam keterkejutan. Di sisinya, Miriam mengamati dengan rasa heran yang sulit disembunyikan. Bagi spirit air itu, pemandangan ini terasa janggal. Selama ribuan tahun keberadaannya, ia belum pernah melihat seorang vampir yang menahan naluri haus darahnya demi mendekati manusia. Sebetulnya kepedulian ini bukanlah alasan Eugene berdiri di sana. Keberadaan desa itu, beserta para warganya, tidak memiliki arti khusus baginya. Namun ingatan masa depan yang ia bawa membuat segalanya berbeda. Ia tahu bahwa ketenangan desa ini hanyalah ilusi sementara. Dalam waktu dekat, sebuah kelompok tentara bayaran akan datang. Mereka akan mencari seorang anak laki-laki, menculiknya,
dan membawanya ke wilayah Sir Tyrwin. Demi menghilangkan saksi para mercenari itu, mereka akan membantai seluruh warga desa tanpa menyisakan siapapun. Dan setelah semua itu terjadi, para Holy Knight akan muncul, menjadikan tragedi tersebut sebagai dalih untuk turun tangan. Peristiwa itu akan menjadi titik awal dari rangkaian kejadian yang pada akhirnya menyeret Eugene kembali ke dalam perburuan. Itulah alasan sebenarnya ia memilih mendekat. Bukan untuk menyelamatkan manusia demi belas kasih, melainkan untuk menghapus sebuah masa depan yang berujung pada kehancuran dirinya sendiri. Dengan melindungi desa ini, ia mencegah kedatangan Holy Knight ke tempat ini. Miriam terdiam diliputi kebingungan yang tidak biasa. Sebagai spirit air yang telah menyaksikan pergantian zaman, ia terbiasa membaca alur takdir dan niat makhluk hidup. Namun kali ini, jalan pikiran Eugene benar-benar berada di luar jangkauannya. Cara vampir itu melangkah, keputusan yang ia ambil, dan keyakinannya terhadap masa depan terasa terlalu pasti. Sementara itu, Eugene sama sekali tidak memedulikan kebingungan Miriam itu. Baginya, keraguan Miriam tidak memiliki arti. Masa depan yang ia lihat pernah terjadi, dan ia tahu persis bagaimana semuanya akan berakhir jika dibiarkan berjalan seperti sebelumnya. Ia tidak berniat menjelaskan karena kenyataan akan segera menjawab dengan caranya sendiri. Dan benar saja, apa yang telah diperkirakan Eugene perlahan menjadi kenyataan. Dari kejauhan, derap langkah berat mulai terdengar, memecah ketenangan desa Broadwind. Debu beterbangan di sepanjang jalan tanah, diiringi bayangan-bayangan kasar yang bergerak mendekat. Gerombolan mercenary akhirnya tiba lengkap dengan senjata berat dan aura kekerasan yang tak mereka sembunyikan. Di hadapan mereka, satu sosok berdiri sendirian, yaitu Eugene. Kehadirannya membuat para mercenary berhenti sejenak, tatapan mereka penuh kebingungan. Mereka tidak mengenali sosok itu, dan tidak pula merasakan ancaman yang berarti. Bagi mereka, Eugene hanyalah gangguan kecil seperti serangga yang muncul di jalan perburuan. Tanpa ragu, salah satu mercenary melangkah maju. Kapak besar di tangannya terangkat tinggi, mengoyak udara dengan ayunan penuh niat membunuh. Serangan itu datang cepat, brutal, dan seharusnya mematikan. Namun Eugene tidak bergeming. Dalam satu momen singkat lebih cepat dari kedipan mata, tubuhnya bergerak. Tidak ada kilatan senjata, tidak ada teriakan. Hanya satu gerakan tangan yang tampak sederhana, namun membawa kekuatan yang tidak masuk akal. Detik berikutnya, kepala sang mercenary terlepas dari tubuhnya. Tubuh tanpa kepala itu ambruk ke tanah dengan bunyi berat, sementara darah menyembur dan membasahi tanah desa. Keheningan jatuh seketika. Wajah para mercenary membeku, mata mereka melebar, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang tidak sempat disembunyikan. Baru saat itu mereka menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka bukan manusia biasa. Sementara itu, Eugene tetap berdiri tenang, seolah kejadian barusan hanyalah langkah kecil dari rencana yang telah lama ia siapkan. Tatapannya mengarah pada sisa musuh di hadapannya dengan dingin dan tanpa ragu. Demi mendapatkan kepercayaan warga desa, ia telah membuat pilihannya. Tidak ada satupun mercenary yang akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Perubahan pada tubuh Eugene tidak lagi bisa disembunyikan. Sisik hitam samar muncul di lengannya, matanya memantulkan kilau merah yang tidak manusiawi. Pada saat itulah para mercenary menyadari kebenaran bahwa yang mereka hadapi bukan manusia biasa, melainkan seorang vampir. Kesadaran itu justru membangkitkan keserakahan. Mata para mercenary berbinar oleh bayangan hadiah dan pengakuan dari gereja. Menangkap vampir hidup atau mati berarti emas, kehormatan, dan nama yang terukir di antara para pemburu. Tanpa ragu, mereka bergerak serempak, mengepung Eugene dari segala arah, senjata terangkat, dengan niat membunuh tajam. Namun yang terjadi selanjutnya sepenuhnya berada di luar perhitungan mereka. Eugene tidak mundur. Ia tidak terburu-buru. Tubuhnya bergerak tenang, presisi, dan dingin. Serangan pertama dipatahkan sebelum benar-benar mendarat. Serangan kedua berakhir dengan tubuh yang terbelah. Dalam hitungan detik, tanah desa berubah menjadi medan pembantaian. Tidak peduli apakah mereka menyerang berkelompok atau satu persatu, hasilnya selalu sama. Kapak, pedang, dan tombak tidak mampu menembus pertahanan tubuhnya. Sebaliknya, setiap langkah Eugene selalu diakhiri dengan satu nyawa yang terenggut. Darah muncrat, tubuh-tubuh berjatuhan, dan jeritan berubah menjadi keheningan. Semangat para mercenary runtuh bersama jumlah mereka. Keserakahan yang tadi membara berganti menjadi ketakutan murni, namun tidak ada jalan kembali. Eugene tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Saat pertarungan berakhir, tidak ada satupun mercenary yang tersisa berdiri. Hanya tubuh-tubuh tak bernyawa yang berserakan, menjadi bukti bahwa kesalahan terbesar mereka adalah mengira vampir di hadapan mereka sebagai mangsa. Beberapa jam setelah pertempuran itu berakhir, langkah-langkah ragu mulai mendekati lokasi kejadian.
Para warga desa perlahan berkumpul di pinggiran hutan, wajah mereka memucat ketika pandangan mereka tertuju pada pemandangan mengerikan di hadapan mata. Tubuh-tubuh para mercenari tergeletak berserakan, sebagian hancur, sebagian lain terpotong dengan cara yang brutal. Tanah dipenuhi darah yang belum sepenuhnya mengering, sementara udara masih menyimpan aroma kematian yang kental. Kengerian menyelimuti mereka. Di antara bisikan ketakutan, muncul dugaan bahwa semua ini adalah ulah Eugene, makhluk misterius yang baru saja menampakkan dirinya di hadapan desa. Kecurigaan itu sempat menggantung berat, menekan suasana yang sudah rapuh. Namun Eugene berdiri tenang di antara mereka, tidak menunjukkan tanda panik ataupun kegelisahan. Ia mengarahkan perhatian warga pada detail-detail yang luput dari pandangan sekilas. Di sekitar jasad para mercenary, terlihat jejak kaki binatang buas yang tercetak jelas di tanah berlumpur. Tak jauh dari sana, beberapa bangkai Black Wolf tergeletak, seolah ikut menjadi bagian dari kekacauan malam itu. Pada tubuh para mercenary pun tampak bekas cakaran dan gigitan liar, tanda khas serangan kawanan predator hutan. Fakta-fakta itu perlahan menggeser kecurigaan. Kepala desa yang sejak awal menaruh waspada terhadap Eugene akhirnya menunduk meneliti lebih saksama. Di balik luka-luka yang tampak kasar, terdapat bekas cakaran tersembunyi yang tidak teratur, penuh keganasan, dan terlalu liar untuk disebut sebagai serangan manusia atau makhluk berakal. Namun jauh di dalam dirinya, Eugene menyadari satu hal. Ia sama sekali tidak merencanakan kemunculan kawanan Black Wolf itu. Mereka datang setelah darah tumpah dan pertarungan berakhir, tertarik oleh aroma darah. Dalam keheningan itu, Eugene memanfaatkan kesempatan mengaburkan kebenaran dengan jejak, gigitan, dan cakaran. Di tengah kekacauan yang masih menyisakan bau darah, Eugene melangkah maju membawa sebuah benda yang ia temukan di antara jasad para mercenary. Sebuah surat yang terselip rapi di balik pakaian salah satu dari mereka. Tanpa banyak gerak, ia menyerahkannya kepada kepala desa. Tangan kepala desa bergetar saat menerima surat tersebut. Ketika segelnya dibuka dan isi tulisan itu terbaca, raut wajahnya seketika berubah pucat. Nama pengirim yang tertera dan stempel itu adalah milik Lord Tyrwin, sang penguasa wilayah ini. Semakin ia membaca, semakin besar keterkejutan yang menghantam kesadarannya. Surat itu bukan sekadar perintah penculikan, melainkan pengakuan tersembunyi yang tidak pernah seharusnya diketahui publik. Di dalamnya tersimpan kebenaran yang selama ini terkubur rapat bahwa Felid adalah anak haram milik Lord Tyrwin sendiri. Keterkejutan itu meledak menjadi kepanikan. Suara kepala desa yang meninggi tanpa sadar menarik perhatian warga di sekitarnya. Dalam sekejap, kabar terlarang itu menyebar seperti api di ladang kering. Tatapan warga berubah dari bingung menjadi cemas, dari cemas menjadi ketakutan untuk mencari Felid. Sementara itu, Eugene berdiri sedikit menjauh, menyaksikan semuanya dengan tatapan tenang. Rencananya berjalan tepat seperti yang ia ingat dari masa depan. Sebenarnya, Eugene telah mengetahui isi surat itu jauh sebelum kepala desa membacanya. Sebelum pertarungan berakhir, Eugene dengan sengaja tidak membunuh salah satu mercenary. Ia membiarkannya hidup, tergeletak dalam ketakutan, menyaksikan kematian rekan-rekannya satu persatu. Bagi Eugene, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar membantai mereka semua, karena ia ingin tahu alasan dibalik penyerbuan desa kecil ini. Dalam kondisi yang terdesak, mercenary itu akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Serangan ini bukanlah perintah langsung dari Lord Tyrwin, melainkan dari Kamara Tyrwin dan Fertel Tyrwin, dua sosok yang bergerak dari balik bayangan kekuasaan Tyrwin. Bahkan, mercenary itu sendiri tidak mengetahui alasan pasti mengapa seorang anak bernama Felid begitu penting. Ia hanya menduga bahwa ada ketegangan politik internal, perebutan pengaruh dan warisan yang tidak pernah boleh sampai ke telinga publik. Felid bukan sekadar anak desa, ia adalah bukti hidup yang seharusnya tidak pernah ada. Dan untuk memastikan rahasia itu terkubur selamanya, para mercenary menerima perintah terakhir, yaitu membunuh seluruh warga desa tanpa menyisakan satupun saksi. Setelah mendengar pengakuan itu, sesuatu di dalam diri Eugene bergejolak. Amarah yang selama ini terkubur perlahan bangkit ke permukaan, bercampur dengan rasa kesal yang jauh lebih dalam dari sekadar kebencian biasa. Situasi ini ternyata jauh lebih rumit dari yang ia perkirakan. Nama yang paling ia benci kembali muncul dari masa lalu, yaitu Fertel Tyrwin. Sosok itu bukan sekadar bangsawan berpengaruh, melainkan seorang komandan regu pemburu vampir sekaligus rekan Yongdirt. Orang yang berdiri di sisi Holy Knight itu, dan orang yang ikut mengakhiri hidup Eugene di masa depan yang seharusnya tidak pernah terulang. Meskipun Fertel tidak terlibat langsung dalam rencana pembantaian desa ini, keterlibatannya dalam penculikan Felid menjadi pemicu yang berbahaya. Eugene memahami pola itu dengan jelas. Setiap peristiwa kecil yang melibatkan keluarga Tyrwin selalu berujung pada pergerakan gereja. Dan begitu gereja bergerak, para Holy Knight akan mengikuti.
Setelah pengakuan itu terungkap, Eugene perlahan membalikkan tubuhnya. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah pergi meninggalkan mercenari itu. Jarak di antara mereka semakin menjauh, dan untuk sesaat rasa lega menyusup ke dalam diri sang mercenari bahwa dirinya akan selamat. Langkah Eugene terhenti. Tangannya meraih sebuah pedang patah yang tergeletak di tanah, dingin dan berlumur darah. Dengan satu gerakan ringan, ia melemparkannya ke belakang. Pedang itu melesat lurus, menembus jarak dan harapan sekaligus. Dalam satu momen singkat, kepala mercenari itu terpisah dari tubuhnya, jatuh ke tanah sebelum rasa sakit sempat disadari. Eugene terus berjalan tanpa menoleh. Baginya, pengakuan telah selesai didengar, dan keberadaan mercenari itu tidak lagi memiliki arti apapun. Setelah perdebatan dan pertimbangan panjang, kepala desa bersama para warga akhirnya mencapai keputusan yang berat. Demi keselamatan semua pihak, mereka berinisiatif membawa Felid kembali ke kediaman Lord Tyrwin. Namun, keputusan itu justru melahirkan kegelisahan baru. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana menjelaskan keadaan desa dan menjelaskan tentang para mercenari yang telah mati, tentang kekacauan yang terjadi, dan tentang alasan di balik tragedi itu. Kebingungan menyelimuti wajah-wajah para warga. Bayangan kemarahan Lord Tyrwin menghantui pikiran mereka, terlebih ketika fakta bahwa pasukan yang dikirimkan justru tidak pernah kembali. Di tengah kegamangan itu, Eugene melangkah maju dari balik kerumunan. Sosoknya berdiri tenang, seolah telah memperhitungkan segalanya sejak awal. Ia mengajukan diri untuk mengawal Felid menuju kediaman Lord Tyrwin. Kepala desa diliputi kecemasan. Ia sadar bahwa tidak ada bantuan yang dapat mereka kirim, tidak ada perlindungan yang mampu mereka sediakan. Jalan menuju wilayah Lord Tyrwin penuh bahaya, dan membiarkan seseorang pergi sendirian sama artinya dengan menyerahkannya pada nasib. Namun Eugene menepis kekhawatiran itu dengan sikap yang meyakinkan. Ia membungkus kebohongannya dengan keyakinan yang sempurna, menampilkan diri sebagai sosok yang tidak membutuhkan perlindungan apapun. Dengan tenang, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang knight dari keluarga yang Eugene. Pengakuan itu mengguncang para warga. Tatapan mereka berubah, dari ragu menjadi terkejut, dari cemas menjadi kagum. Sosok yang sebelumnya mereka anggap sebagai pelindung misterius kini berdiri di hadapan mereka sebagai seorang bangsawan, sekaligus ksatria. Mirian yang berada di sisi Eugene diliputi keterkejutan. Keberanian Eugene memintal kebohongan itu terasa nyaris mustahil baginya. Namun Eugene sendiri tampak tenang, bahkan percaya diri seolah peran yang ia mainkan memang telah lama menjadi bagian dari dirinya. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Para warga desa Broadwind tidak pernah sekalipun melihat sosok knight atau bangsawan sejati menginjakkan kaki di tanah mereka. Dunia para bangsawan hanya hidup dalam cerita dan rumor yang diwariskan dari mulut ke mulut. Terlebih lagi, kenyataan bahwa Felid adalah anak laki-laki yang selama ini mereka anggap warga biasa ternyata memiliki darah bangsawan telah mengguncang cara pandang mereka sepenuhnya. Dalam kekacauan pikiran itu, sosok Eugene hadir sebagai figur yang tampak masuk akal. Penampilannya, sikapnya, dan ketenangannya menyatu sempurna dengan gambaran seorang knight yang selama ini hanya mereka bayangkan. Tanpa disadari, kebohongan itu diterima sebagai kebenaran. Kepercayaan warga pun menguat. Tatapan kagum, rasa hormat, dan harapan mulai diarahkan padanya. Eugene membiarkan semua itu terjadi. Sebelum keberangkatan menuju kediaman Lord Tyrwin, Eugene memilih untuk bermalam di desa. Malam itu, Broadwind terasa lebih aman dari biasanya. Warga beristirahat dengan perasaan tenang percaya bahwa seorang pelindung telah muncul di tengah mereka. Keesokan paginya, cahaya matahari perlahan menembus jendela penginapan sederhana tempat Eugene bermalam. Ia berdiri diam di tepi jendela, membiarkan sinar itu menyentuh tubuhnya. Sisik hitam yang menyelimuti kulitnya bereaksi perlahan, memantulkan cahaya redup tanpa membakarnya seperti dulu. Meski terasa panas tubuhnya mampu bertahan hingga batas tertentu, di sampingnya, Mirian mengamati dengan kegelisahan. Ia menyadari betapa rapuhnya kebohongan yang Eugene bangun. Menyamar sebagai seorang knight bukanlah perkara sederhana, bahkan pengetahuan dasar seperti membaca pun Eugene tidak kuasai. Bagi Mirian, itu adalah langkah yang nyaris mustahil dipertahankan. Ia pun bertanya-tanya, apa tujuan sebenarnya Eugene menjerumuskan dirinya sejauh ini? Namun, Eugene tetap tenang. Baginya, kebohongan itu bukan sekadar penyamaran, melainkan langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Sebuah rencana yang perlahan, ia rangkai dengan hidup keduanya sebagai taruhannya. Tiba-tiba, suara panggilan terdengar dari luar. Para warga desa telah berkumpul, menunggu dengan persiapan yang mereka anggap pantas bagi seorang knight. Bekal perjalanan, perlengkapan, dan doa sederhana telah disiapkan dengan penuh harap. Sebelum membuka pintu, Eugene menoleh sejenak. Dalam sorot matanya tersimpan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ia mengambil topeng dan bilang bahwa ia akan mengubah kebohongan itu menjadi kenyataan. Saat melangkah keluar dari penginapan itu,
Eugene disambut oleh wajah-wajah warga desa yang dipenuhi harapan. Kepala desa maju beberapa langkah, menggenggam sebuah surat yang telah disegel dengan rapi. Surat itu dititipkan kepada Eugene, berisi penjelasan yang akan menentukan nasib desa ini. Felid pun digiring mendekat, langkahnya ragu, bahunya tegang, seolah menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Setelah semuanya siap, rombongan kecil itu meninggalkan desa. Tidak ada arak-arakan besar, hanya langkah kaki yang perlahan menjauh dari Broadwind. Jalan setapak membawa mereka naik menuju rute pegunungan, di mana pepohonan mulai rapat dan suara desa perlahan menghilang, tergantikan oleh desir angin dan kicau burung pagi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di batas perdesaan. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di tepi jalan tertulis nama sebuah tempat, yaitu Desa Brahms. Eugene sempat berhenti sejenak, memperhatikan bagaimana Felid menatap papan itu dengan tatapan yakin, seolah membaca huruf demi huruf tanpa kesulitan. Kesadaran itu membuat Eugene terdiam sesaat. Ia menyadari bahwa anak di sampingnya memiliki kemampuan yang bahkan tidak ia miliki. Dari sanalah ia mengetahui bahwa Felid telah diajari membaca sejak kecil oleh ibunya, sebuah warisan sederhana yang ternyata sangat berharga. Namun Eugene tidak terhanyut oleh kisah pilu masa lalu itu. Ia meminta Felid untuk mengajarinya membaca. Permintaan Eugene membuat Felid terdiam. Wajah bocah itu dipenuhi keterkejutan, karena selama ini ia selalu percaya bahwa seorang knight pasti mampu membaca dan menulis. Pengetahuan itu tertanam kuat di benaknya, seolah menjadi aturan mutlak dunia yang tidak mungkin dilanggar. Eugene menyadari keraguan itu. Dengan langkah tenang, ia memperlihatkan sisi dirinya. Eugene bercerita bahwa gelar knight yang ia sandang bukanlah hasil pendidikan bangsawan, melainkan buah dari bertahan hidup di dunia yang kejam. Pedang adalah satu-satunya hal yang menemaninya sejak awal, jauh sebelum kehormatan dan nama besar melekat padanya. Di masa lalu, keluarganya telah hancur tanpa sisa. Bersamaan dengan itu, kesempatan untuk belajar membaca pun lenyap karena ia tumbuh dalam pertempuran. Setiap langkah hidupnya ditempa oleh darah dan baja, bukan oleh tinta dan huruf. Mendengar itu, pandangan Felid berubah. Kekagetan perlahan bergeser menjadi rasa simpati dan kebingungan yang bercampur. Pada akhirnya, Felid setuju untuk mengajari Eugene membaca. Tiba-tiba udara di sekitar mereka terbelah. Sebuah anak panah melesat cepat dari balik pepohonan mengarah lurus ke tubuh Felid. Namun sebelum anak panah itu mencapai sasaran, tangan Eugene bergerak secara refleks. Dalam sekejap, ia menangkap proyektil itu di udara, menghentikannya tepat di depan anak itu. Felid terkejut hebat, kakinya kehilangan keseimbangan, tubuhnya terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak lama setelah itu, sosok-sosok asing bermunculan dari balik pepohonan dan batu besar. Para bandit keluar satu persatu, menampakkan diri tanpa lagi berusaha bersembunyi. Di wajah mereka terpancar keterkejutan, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa anak panah yang ditembakkan dengan penuh keyakinan dapat dihentikan begitu saja. Aura di sekitar mereka berubah menjadi tegang. Ancaman terasa jelas mengarah pada Felid dan Eugene sekaligus. Situasi itu membuat udara seolah membeku. Eugene berdiri diam, ekspresinya tak berubah. Perlahan, ia menurunkan tas yang dibawanya, seakan menuruti kehendak para bandit. Gerakannya tenang, nyaris membuat mereka lengah. Namun di saat kewaspadaan para bandit menurun, tubuh Eugene bergerak dalam sekejap. Jarak di antara mereka lenyap seolah tidak pernah ada. Satu tangan melesat dengan kecepatan mengerikan, dan dalam satu gerakan bersih, kepala salah satu bandit terpisah dari tubuhnya. Darah menyembur ke udara, tubuh tanpa kepala itu ambruk ke tanah dengan suara berat. Keheningan mendadak menyelimuti tempat itu, dipecahkan hanya oleh napas terengah dan getaran ketakutan yang menjalar di antara para bandit yang tersisa. Para bandit kehilangan akal sehat. Tanpa strategi dan tanpa ragu, mereka langsung menyerbu Eugene secara bersamaan, digerakkan oleh amarah dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Namun, perlawanan itu bahkan tidak layak disebut pertarungan. Dengan satu tangan, Eugene meraih pedang terdekat. Tubuhnya bergerak cepat, nyaris seperti bayangan yang terpotong-potong oleh cahaya. Dalam hitungan detik, baja berayun, darah terciprat, dan satu persatu tubuh bandit itu tumbang ke tanah tanpa sempat menyadari bagaimana mereka mati. Ketika hanya tersisa satu orang, Eugene melangkah mendekat tanpa tergesa. Pedangnya menembus dada bandit terakhir itu dengan mudah, menahan tubuhnya sesaat sebelum darah mengalir deras. Tanpa ekspresi, Eugene menarik kembali pedangnya, lalu dengan satu ayunan tegas, tubuh itu terbelah menjadi dua dan jatuh terpisah di tanah. Keheningan kembali menyelimuti jalan pegunungan. Di kejauhan, Felid berdiri terpaku. Matanya membesar, tubuhnya kaku, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok yang berjalan bersamanya yang tampak tenang dan biasa, ternyata menyimpan kekejaman yang dingin
dan mematikan jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Beberapa jam kemudian, langkah mereka akhirnya membawa ke perdesaan Brahms. Begitu memasuki area pasar, suasana langsung berubah ramai. Suara tawar-menawar, derap langkah kaki, dan aroma campuran logam, kain, serta makanan memenuhi udara. Pasar itu besar dan hidup, jauh berbeda dari ketenangan desa yang mereka tinggalkan. Felix berjalan lebih dekat ke sisi Eugene dan memperingatinya karena pengalamannya mengikuti kepala desa membuatnya memahami bahwa para pedagang di tempat ini curang. Banyak dari mereka terkenal licik, pandai memutar harga, dan tidak segan memanfaatkan orang asing. Eugene memperhatikan sekeliling dengan tenang. Tatapannya menyapu deretan kios yang menjajakan senjata tumpul, kain lusuh, ramuan murahan, hingga perhiasan palsu. Tidak ada ketertarikan di sana. Langkahnya justru melambat ketika ia mencium bau amis yang kuat, bercampur dengan aroma darah kering. Di sudut pasar, sebuah toko sederhana berdiri dengan tumpukan tulang, kulit, dan sisa bangkai hewan yang disusun rapih. Tanpa ragu, Eugene menghentikan langkahnya tepat di depan toko pengepul bangkai hewan. Ia menyerahkan bangkai kulit yang dibawanya untuk meminta harga yang pas. Penjual toko itu menoleh kaget dengan bangkai kulit hewan yang dibawa oleh Eugene, karena kulit Black Wolf termasuk langka di sekitar sini. Penjual itu melirik ke arah Eugene dengan pandangan menilai. Pakaian yang lusuh, perlengkapan sederhana, dan sikapnya yang tenang membuatnya segera menyimpulkan bahwa pria di hadapannya hanyalah seorang pengelana jauh dan bukan pedagang berpengalaman. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Kulit hewan yang dibawa Eugene diperiksa sekilas, lalu penjual itu menampakkan ekspresi meremehkan. Ia menganggap kulit tersebut rusak, tergores, dan sulit diolah, tidak layak dihargai tinggi. Dengan perhitungan licik, ia menyodorkan tawaran yang sangat rendah, namun saat pandangannya bertemu dengan mata Eugene, sesuatu berubah. Tatapan merah itu dingin dan dalam, seolah menembus niat terdalamnya. Udara di sekitarnya terasa menekan, membuat napasnya tertahan tanpa alasan yang jelas. Tanpa sadar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangan penjual itu bergerak gelisah. Tawaran rendah tadi perlahan dinaikkan, sedikit demi sedikit, seakan didorong oleh naluri untuk menjauh dari rasa tertekan yang tak kasat mata. Hingga akhirnya, harga itu berhenti di angka yang jauh lebih pantas. Eugene menerima tawaran tersebut tanpa perubahan ekspresi, lalu berbalik pergi meninggalkan kios itu. Beberapa jam kemudian, malam turun dengan sunyi. Eugene dan Felix bermalam di pinggir hutan, menyalakan api unggun kecil yang memantulkan cahaya hangat di antara pepohonan. Di sana, Eugene mulai mempelajari huruf demi huruf dari Felix. Lambat, sederhana, namun pasti. Meski masih terbata, ia mulai memahami bentuk dan bunyi beberapa huruf. Di sela keheningan malam, Miriam kembali menampakkan dirinya di sisi Eugene. Cahaya lembut spirit itu berkilau samar, mengamati barang-barang yang Eugene bawa dari pasar, perbekalan, perlengkapan, dan kebutuhan perjalanan. Ia menyoroti betapa cepatnya Eugene beradaptasi dengan dunia manusia, namun juga mengingatkannya bahwa kekuatan saja tidak cukup. Masih ada pengetahuan yang harus ia kuasai, yaitu naskah kuno, bahasa kekaisaran, dan sejarah yang mungkin berkaitan dengan asal-usul dirinya sendiri. Belum sempat keheningan itu berlanjut, langkah pelan terdengar mendekat dari kejauhan. Felix muncul dari balik pepohonan, matanya menangkap sosok Eugene yang tampak seperti sedang berbicara sendiri. Kebingungan singkat melintas di wajahnya, namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, perhatian Eugene justru tertuju pada kondisi Felix yang terlihat pucat dan tidak stabil. Tubuh anak itu tampak lemah, napasnya tertahan, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Felix bilang bahwa ia teringat kembali pada kejadian siang tadi, melihat darah, teriakan, dan tubuh-tubuh yang terpotong. Trauma itu datang tanpa peringatan, membuat perutnya mual dan tubuhnya gemetar setiap kali bayangan itu muncul kembali. Rasa bersalah membebani wajahnya, seakan ia merasa tidak pantas menunjukkan kelemahan di hadapan orang yang telah melindunginya. Namun setelah beberapa saat, Felix menenangkan diri. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mengambil kertas dan pena dari tasnya. Di bawah cahaya api unggun yang berkelip pelan, ia mendekat dan bersiap melanjutkan pelajaran yang sempat terhenti. Eugene menunjukkan fokus yang luar biasa pada setiap pelajaran yang diberikan Felix. Tatapannya tenang, pikirannya tajam, dan setiap goresan huruf yang diajarkan segera tertangkap dengan cepat. Tidak ada keraguan di tangannya saat meniru bentuk-bentuk tulisan, seolah pengetahuan itu memang sudah lama menunggu untuk dibangkitkan kembali. Bagi Eugene, membaca dan menulis terasa jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Pola huruf, susunan kata, dan makna di baliknya dengan mudah ia pahami hanya dalam waktu singkat. Setiap halaman yang dilewati bukan menjadi beban, melainkan kemajuan yang jelas terasa. Felix memperhatikan semua itu dengan rasa kagum. Ia menyadari bahwa apa yang dipelajari kebanyakan orang selama berhari-hari
bahkan berbulan-bulan, mampu dikuasai Eugene hanya dalam hitungan jam. Di sela waktu belajar, Felid tampak jauh lebih cerah dari biasanya. Ada kelegaan yang sulit ia sembunyikan. Kebahagiaan sederhana karena untuk pertama kalinya ia diakui oleh Lord Tyrwin yang merupakan ayahnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, suara langkah kaki dan derap perlengkapan besi mulai terdengar. Sebuah rombongan mercenary muncul di hadapan mereka, berjalan tanpa ragu, seolah jalur itu memang milik mereka. Sikap mereka terlihat santai, tetapi kewaspadaan Eugene dan Felid langsung meningkat. Mercenary itu menanyai Eugene dan Felid tentang tujuan yang mereka tuju. Eugene bilang bahwa tujuan mereka adalah kediaman Lord Tyrwin. Kesamaan arah itu membuat jarak di antara mereka seolah menyempit. Para mercenary bahkan menunjukkan sikap ramah, mengisyaratkan keinginan untuk berbagi tempat berkemah. Perbekalan yang mereka bawa cukup melimpah, mulai dari air, daging domba, hingga minuman keras, menandakan bahwa rombongan itu bukan kelompok sembarangan. Namun suasana kembali berubah ketika salah satu mercenary lain muncul dari belakang. Sikapnya kasar dan arogan, jelas memperlihatkan rasa meremehkan. Kehadirannya menciptakan ketegangan baru, seolah percikan api yang siap menyulut konflik. Eugene tetap berdiri diam. Tatapannya tenang, namun tajam. Cukup untuk menghentikan gerakan kasar itu tanpa perlu tindakan lebih jauh. Aura dingin yang terpancar darinya membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Mercenary pertama yang merupakan kapten menenangkan situasi dan menegur anak buahnya, lalu menunjukkan sikap yang jauh lebih sopan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok dan nama ia adalah Partek. Sebagai balasan, Eugene pun menyatakan identitasnya sebagai seorang knight bernama Yan Eugene. Setelah mendengar pengakuan Eugene itu, keraguan segera berubah menjadi ejekan. Salah satu anak buah rombongan itu melangkah maju. Tatapannya penuh penghinaan, seolah sosok di hadapannya hanyalah pengelana lusuh yang nekat menyebut dirinya seorang ksatria. Ia menunjuk tubuh Eugene dengan sikap meremehkan, menganggap gelar yang disandangnya sebagai kebohongan murahan. Bahkan, nama keluarga yang disebut Eugene dianggap asing dan layak ditertawakan. Tatapan Eugene mengeras. Amarah perlahan merambat di balik wajahnya yang tenang. Bukan karena hinaan itu sendiri, melainkan karena kepercayaan Felid yang kini telah ia pegang sebagai knight. Bagi Eugene, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada pengakuan para tentara bayaran tidak dikenal ini. Ia tidak memiliki alasan lagi untuk menahan diri dan bersiap akan membunuh mereka semua. Tangannya bergerak pelan ke gagang pedang. Hanya sedikit terangkat, namun cukup untuk mengubah suasana. Dengan gerakan cepat dan tegas, Partek langsung menarik anak buahnya menjauh dari hadapan Eugene. Tanpa memberi kesempatan lebih jauh, ia menghantam tubuh anak buahnya hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tindakan itu menghentikan ketegangan yang hampir meledak. Partek kemudian menundukkan sikapnya, menunjukkan penyesalan atas ketidaksopanan anak buahnya yang telah melampaui batas. Eugene hanya menatapnya sejenak, lalu mengendurkan niatnya. Amarah yang sempat mengeras perlahan mereda, dan ia membiarkan insiden itu berlalu tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Partek pun segera memerintahkan anak buahnya kembali ke posisi semula. Tidak lama kemudian, para mercenary mendirikan perkemahan di dekat tempat Eugene dan Felid beristirahat. Api unggun dinyalakan, perlengkapan dibentangkan, dan suasana kembali tampak normal, meski ketegangan samar masih menggantung di udara. Beberapa saat setelahnya, anak buahnya yang bernama Raban perlahan sadar dari pingsannya. Kebingungan terpancar dari wajahnya saat ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Partek menghampirinya dan menjelaskan alasannya bertindak sekeras itu. Bukan karena kemarahan, melainkan demi menghindari konflik yang tidak perlu dan menyelamatkan nyawa dirinya. Partek memahami sesuatu yang tidak disadari anak buahnya. Sosok yang berdiri di sana itu bukan orang biasa. Jika perkelahian benar-benar pecah, besar kemungkinan tidak satu pun dari mereka akan keluar hidup-hidup. Partek memahami hal itu sejak pandangan pertamanya tertuju pada sosok Eugene. Jubah perak yang dikenakannya bukan perlengkapan murahan. Kilau halusnya menandakan bahan mahal yang hanya dimiliki kalangan tertentu. Ditambah lagi kemampuan Eugene membaca dengan tenang, yang jarang dimiliki orang biasa, menjadi bukti bahwa pria di hadapannya adalah seorang knight yang terdidik dan bukan pengembara sembarangan. Naluri Partek semakin menajam ketika ia melihat Raban terus mengoceh tanpa henti. Di saat yang sama, gerakan Eugene berubah nyaris tidak terlihat. Tangannya perlahan menyusup ke balik jubah, sementara satu langkah kakinya ditarik ke belakang, membentuk posisi sempurna untuk sebuah tebasan mematikan. Bukan sikap orang yang menggertak, melainkan sikap seseorang yang telah terbiasa menghabisi nyawa. Dalam pandangan Partek, seorang knight bukanlah manusia biasa. Mereka adalah hasil dari garis keturunan kuno, dibesarkan dengan pedang sejak usia paling dini, dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk satu tujuan membunuh.
Tubuh dan pikiran mereka di tempat tanpa henti, diasah di ruang latihan, diuji di dungeon yang bahkan tidak berani dimasuki oleh orang normal, lalu disempurnakan di medan perang tempat darah manusia dan monster bercampur menjadi satu. Seorang knight tumbuh dengan kehormatan yang dibangun di atas kematian. Mereka membunuh untuk nama, untuk pengakuan, dan untuk menarik perhatian para bangsawan. Dari tumpukan jasad dan kemenangan itulah gelar mereka diakui, bukan sekadar diberikan. Karena itu, meniru seorang knight bukanlah tindakan sepele. Itu adalah kejahatan serius, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh orang waras. Seseorang yang berani menyamar sebagai knight tanpa gentar berarti memiliki satu hal, yaitu kekuatan yang membuatnya tidak takut pada konsekuensi apapun. Pemahaman itu menghantam kesadaran Raban dengan keras. Tubuhnya terasa dingin ketika menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian. Ketakutan perlahan merayap, diperparah oleh satu fakta yang tidak bisa diabaikan, yaitu tujuan perjalanan mereka sama kediaman Lord Tyrwin. Tanpa peringatan, Eugene mendatangi perkemahan Partek dan rombongan mercenari. Kehadirannya membuat suasana menegang seketika. Namun, alih-alih menunjukkan permusuhan, Eugene justru menawarkan untuk melanjutkan perjalanan bersama menuju kediaman Lord Tyrwin. Tawaran itu mengejutkan Partek dan Raban. Mereka sempat mengira bahwa pria berbalut jubah perak itu masih menyimpan amarah atas kejadian sebelumnya. Keesokan harinya, rombongan itu akhirnya tiba di kota Martella, pusat wilayah Tyrwin. Kota tersebut dipenuhi hiruk-pikuk manusia, pasar yang padat, jalanan ramai, serta kerumunan orang yang membicarakan berbagai kabar. Tempat itu menjadi lahan subur bagi informasi, baik yang benar maupun yang diselubungi rumor. Di tengah keramaian itu, Mirian kembali muncul di sisi Eugene, membawa bisikan-bisikan yang ia tangkap dari percakapan warga. Kesehatan Lord Tyrwin dikabarkan memburuk drastis. Kondisinya begitu parah hingga kematiannya dianggap tinggal menunggu waktu. Bersamaan dengan itu, sebuah dungeon baru ditemukan di wilayah Tyrwin, penemuan besar yang seharusnya menguntungkan, namun justru menjadi beban. Keluarga Tyrwin dikabarkan kekurangan dana dan tenaga. Mereka tidak memiliki cukup orang untuk membuka dan menaklukkan dungeon tersebut. Akibatnya, wilayah itu mulai dipenuhi mercenary dari berbagai penjuru yang tertarik oleh kesempatan memasuki dungeon demi harta dan ketenaran. Mendengar semua itu, Eugene menyadari satu hal dengan jelas. Jika Lord Tyrwin benar-benar mati, maka nasib Felid dan juga dirinya akan berubah sepenuhnya. Jalan yang mereka tempuh setelah hari ini tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, rombongan mercenary itu tiba di tujuan mereka. Di hadapan mereka berdiri Kastil Rose, kediaman megah keluarga Tyrwin. Dinding batu yang menjulang tinggi dan menara yang anggun menjadi saksi bisu dari kekuasaan. Sejujurnya, Eugene tidak pernah membayangkan bahwa kediaman Lord Tyrwin akan sebesar ini. Kastil itu menjulang megah dikelilingi tembok tinggi dan menara batu yang kokoh, memancarkan wibawa kekuasaan yang telah bertahan selama puluhan tahun. Namun, langkah mereka terhenti sebelum sempat melewati gerbang utama. Dari balik barisan penjaga, seorang pria melangkah maju dengan sikap penuh percaya diri. Tatapannya tajam, raut wajahnya angkuh, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia terbiasa memberi perintah. Dialah Kamara Tyrwin, yang memperkenalkan diri sebagai pewaris keluarga Tyrwin. Partek segera maju, menunjukkan identitas rombongannya sebagai kelompok mercenary dari perusahaan Pailin. Kamara hanya menanggapi dengan sekilas anggukan, lalu pandangannya beralih ke kereta-kereta besar yang dibawa rombongan itu. Sejak awal, ia sudah menebak bahwa isi gerobak tersebut adalah barang-barang yang ia pesan, persediaan, peralatan, dan kebutuhan yang tidak lagi mampu dipenuhi kastil karena kekurangan dana dan tenaga. Namun perhatian Kamara terhenti pada satu sosok. Di antara para mercenary yang sibuk menurunkan barang, Eugene berdiri terpisah. Tidak ikut bekerja seolah tidak memiliki kewajiban apapun. Keanehan itu memicu kecurigaan, sorot mata Kamara mengeras ketika menatapnya lebih lama. Eugene pun melangkah maju, sikapnya tenang dan terukur. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang knight bernama Yan Eugene, tanpa ragu dan tanpa sedikit pun kegoyahan. Namun sebelum pengakuan itu benar-benar tersampaikan sepenuhnya, sebuah kehadiran lain memotong suasana. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Sosok tinggi dengan zirah yang terawat baik berjalan perlahan ke arah gerbang. Setiap langkahnya memancarkan wibawa seorang pejuang berpengalaman. Bahkan tanpa menoleh, Eugene sudah mengenali aura itu, sesuatu yang tertanam dalam ingatannya jauh lebih dalam daripada sekadar kebencian. Saat pria itu semakin dekat, kenangan lama bangkit dengan kejam. Pedang suci, hujan darah, dan malam kematiannya kembali terputar jelas di benaknya. Dialah Vertel Tyrwin yang merupakan seorang knight pemburu vampir dan pria yang pernah berdiri berdampingan dengan Jungdir saat mengakhiri hidup Eugene di masa lalu. Perhatian Vertel segera tertuju pada Kamara. Sorot matanya tajam dan penuh tekanan,
seolah mempertanyakan keberadaan Kamara di tempat yang menurutnya bukan wilayah tanggung jawabnya. Aura ketegangan langsung menyelimuti gerbang kastil, membuat para prajurit dan mercenari di sekitar terdiam, enggan terlibat dalam perselisihan dua anggota keluarga Tyrwin itu. Di tengah suasana yang memanas, Eugene melangkah maju. Gerakannya tenang, namun cukup untuk memotong arus ketegangan. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah surat yang masih tersegel, tanda resmi dari desa Broadwind. Sebelum Eugene sempat menyerahkannya dengan penuh, Kamara bergerak cepat lalu merebut surat itu dan segera membacanya. Ekspresi Kamara berubah drastis. Matanya membesar ketika mengetahui bahwa seluruh mercenari yang sebelumnya dikirim telah tewas, dan keterkejutannya semakin dalam saat menyadari kebenaran yang tersembunyi, bahwa anak laki-laki yang berdiri di halaman kastil itu adalah putra haram ayahnya sendiri. Felid melangkah maju dengan ragu, tubuhnya sedikit membungkuk, sikapnya rendah dan penuh kehati-hatian, lalu memperkenalkan dirinya, namun tidak semua mata memandangnya dengan penerimaan. Tatapan Vertel dipenuhi ketidaksukaan yang dingin. Ia menilai Felid sekilas, lalu dengan sikap meremehkan, mengisyaratkan agar anak itu segera dibawa pergi untuk dibersihkan. Ketika Vertel berbalik hendak meninggalkan tempat itu, langkahnya terhenti. Eugene kembali maju berdiri tegak seolah menantang tekanan yang memancar dari Knight berpengaruh tersebut. Ia menuntut pengakuan atas jasanya dan imbalan atas pengawalan Felid hingga ke kastil, serta hak untuk bertemu langsung dengan Lord Tyrwin. Permintaan itu bagaikan percikan api di atas bara. Ketegangan kembali memuncak. Aura amarah perlahan memancar dari Vertel, karena apa yang diminta Eugene bukanlah hal sepele, melainkan sesuatu hal yang mustahil. Eugene menatap Vertel dengan sorot mata tajam, mempertanyakan alasan mengapa ia tidak boleh untuk bertemu Lord Tyrwin. Penolakan itu terasa janggal seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Vertel berdiri kaku, auranya dingin dan penuh tekanan. Ia memberi isyarat bahwa kondisi ayahnya sedang memburuk dan terlalu lemah untuk menerima tamu manapun. Sebagai pengganti, ia menawarkan penghargaan berupa koin emas, sebuah upaya untuk menutup pembicaraan dan mengusir Eugene secepat mungkin dari wilayah itu. Namun tawaran itu tidak memuaskan. Keraguan di wajah Eugene justru semakin mengeras, dan sikapnya yang tidak bergeming membuat suasana semakin menegang. Tatapan Vertel berubah semakin gelap, amarahnya nyaris meluap karena merasa kewenangannya dipertanyakan di hadapan banyak orang. Di tengah ketegangan itu, Kamara melangkah maju, memotong arus emosi yang hampir meledak. Dengan sikap lebih tenang, ia memberi isyarat bahwa pertemuan itu sebenarnya masih memungkinkan. Namun, usaha Kamara sia-sia karena Vertel tetap bersikeras menolak segala kemungkinan, seolah kehadiran Eugene adalah ancaman yang tidak boleh dibiarkan mendekat. Akhirnya, Kamara tidak punya pilihan selain mengalah. Ia menarik diri dari perdebatan itu, membiarkan keputusan Vertel berdiri tanpa perlawanan. Dengan wajah yang tertahan, Kamara kemudian mengalihkan perhatiannya pada Felid lalu mengajaknya menjauh dari tempat itu dan berkeliling kastil. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Vertel. Seorang pria bertubuh kekar muncul. Bahunya dipenuhi otot keras seperti baja. Di pundaknya, tergantung tubuh seorang pria lain yang sudah tidak berdaya. Tanpa ragu, pria itu melemparkan tubuh tersebut ke tanah. Benturannya keras, membuat debu dan kerikil beterbangan. Dari gerakannya yang tegas dan tatapan matanya yang dingin, ia menunjukkan bahwa orang-orang yang dibawanya adalah para mercenari yang tertangkap basah mencuri dari para penduduk wilayah Tyrwin. Perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi, dan ia meminta Vertel untuk segera mengeksekusinya. Vertel melirik sekilas ke arah Eugene, lalu mengalihkan perhatiannya pada para pria yang tergeletak di tanah. Tatapannya dingin penuh perhitungan. Ia menilai mereka bukan sebagai penjahat yang harus segera disingkirkan, melainkan sebagai alat yang masih memiliki nilai guna. Vertel segera pergi dan membawa pria di depannya pergi menjauh dari pandangan Eugene. Di sisi lain, Partek mengenali sosok yang berjalan pergi bersama Vertel. Pria berbadan besar itu adalah Sir Galfredic, kesatria yang namanya dikenal luas di kalangan para pejuang. Ia pernah menempati peringkat ketiga dalam turnamen besar yang diselenggarakan keluarga Evergrow. Sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki bakat luar biasa. Kekuatan Galfredic dikenal bagaikan raksasa yang dibungkus teknik sempurna. Setiap gerakannya efisien, setiap ayunan senjatanya mematikan. Bahkan beredar rumor bahwa dalam satu turnamen, ia mampu menjatuhkan lebih dari 1.000 kompetitor tanpa menunjukkan tanda kelelahan berarti. Nama Galfredic bukan sekadar prestasi, melainkan simbol teror bagi mereka yang pernah berdiri di hadapannya. Setelah mendengar penjelasan Partek, perhatian Eugene tertuju pada sosok Knight yang baru saja pergi bersama Vertel. Keberadaannya menimbulkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Seorang ksatria dengan reputasi sebesar itu seharusnya berada di pusat kekuasaan atau medan perang besar, bukan di wilayah terpencil milik keluarga Tyrwin.
Partek sendiri tidak memiliki jawaban pasti. Namun dari pengalaman dan rumor yang ia dengar, pembukaan dungeon baru di wilayah Tirwin bukanlah perkara sepele. Dibutuhkan dana besar, tenaga melimpah, dan sosok-sosok kuat untuk menaklukkannya. Dungeon semacam itu bukan hanya soal bahaya, tetapi juga panggung sempurna bagi para knight untuk membuktikan diri. Jika penaklukan berhasil, nama mereka akan tersebar luas. Kehormatan, pengaruh, dan dukungan bangsawan akan mengikuti. Bagi seorang knight dengan masa depan cerah, dungeon ini bisa menjadi batu loncatan yang sempurna. Dengan pemikiran itu, Partek meyakini bahwa kedatangan Galfredik bukan kebetulan. Ksatria tersebut kemungkinan besar mengincar dungeon Tirwin sebagai ajang pembuktian, tempat di mana satu keberhasilan saja cukup untuk mengangkat namanya ke tingkat yang lebih tinggi. Eugene langsung memotong perkataan Partek. Ia bilang bahwa dirinya membutuhkan bantuan Partek nantinya malam menyelimuti Kastil Rose dengan keheningan yang menekan. Di halaman bawah, Galfredik dan Vertel menjalankan hukuman terhadap para mercenary yang tertangkap mencuri. Mereka dihukum dengan pelatihan fisik. Dari atas tembok kastil, Kamara memperhatikan pemandangan itu dengan sorot mata gelisah. Semakin lama, perilaku Vertel terasa semakin mencurigakan. Ambisinya terlalu jelas terutama setelah ia berhasil membawa Galfredik yang merupakan seorang knight dengan nama besar dan koneksi kuat ke wilayah terpencil ini. Bagi Kamara itu adalah ancaman nyata terhadap posisinya sebagai pewaris keluarga Tirwin. Dalam benaknya, sebuah tekad mulai terbentuk. Ia harus menjadi orang pertama yang membuka dungeon di wilayah ini. Hanya dengan pencapaian besar itulah ia bisa mengamankan kedudukannya. Namun masalahnya sederhana sekaligus mematikan, karena ia tidak memiliki cukup orang, dan tidak mungkin juga ia sembarangan menyewa pasukan untuk menandingi kekuatan Galfredik. Di tengah kegelisahan itu, seorang pelayan datang membawa kabar bahwa Eugene ingin bertemu dengannya. Tanpa rasa curiga, Kamara mengizinkan tamu itu masuk. Ia mengira kedatangan Eugene hanya membahas soal Velit dan imbalan yang tertunda. Namun begitu mereka berhadapan, arah pembicaraan segera berubah. Eugene datang bukan untuk menagih hadiah, melainkan membawa sebuah tawaran. Kamara mendengarkannya dengan sikap santai, bahkan sempat meremehkan maksud kedatangan itu. Baginya Eugene hanyalah seseorang yang kebetulan selamat dari pertemuan dengan bandit dan jauh dari gambaran seorang knight sejati. Namun Eugene tidak berhenti di situ. Ia menawarkan dirinya sebagai bawahan Kamara dalam pembukaan dungeon. Jika ia berhasil, seluruh pencapaian dan kehormatan akan dicatat atas nama Kamara, bukan dirinya. Tawa Kamara perlahan mereda. Tawaran itu terlalu tepat sasaran. Ambisi yang disodorkan Eugene menyentuh kegelisahan yang sejak tadi menghantui pikirannya. Terlebih ketika Eugene menegaskan satu hal, bahwa waktu tidak berpihak pada Kamara. Bukan Eugene yang terdesak, melainkan dirinya. Kenyataan itu menghantam tepat di sasaran. Kamara tahu, selama Vertel dan Galfredik bergerak lebih dulu peluangnya akan semakin menyempit. Tanpa perlu waktu lama, Kamara mengambil keputusan dan menerima tawaran itu. Saat kesepakatan tercapai, Eugene mengingat satu hal bahwa semua ini berjalan sesuai dugaan Partek. Dari awal, tawaran ini memang dirancang sebagai umpan yang sempurna. Dan seperti yang diperkirakan bahwa Kamara tidak mampu menolaknya. Di ruang latihan kastil, suasana terasa berat sejak awal. Vertel menunjukkan ketidaksenangannya dengan sikap dingin, mengabaikan keputusan Kamara yang berniat menambahkan orang baru ke dalam ekspedisi dungeon. Dalam pandangannya, langkah itu hanyalah tanda keputusasaan merekrut orang asing tanpa latar belakang yang jelas demi mengejar ambisi. Namun, Kamara tidak menggubris sikap itu. Wajahnya tetap tenang, seolah ocehan tersebut tidak pernah ada. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa seseorang memang akan tetap ia tambahkan, lalu memberi isyarat ke arah pintu. Beberapa sosok melangkah masuk perlahan. Di barisan depan, Eugene muncul dengan sikap tenang dan diikuti oleh kelompok kecilnya. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Mata Vertel menyipit, ekspresinya berubah menjadi keterkejutan yang dibungkus penghinaan. Baginya, Kamara telah melangkah terlalu jauh merekrut orang yang bahkan tidak jelas asal-usulnya. Namun Kamara berdiri menegaskan keyakinannya. Ia mempertaruhkan namanya sendiri atas kemampuan knight yang ia pilih dan tidak ada keraguan di wajahnya. Sehingga ketegangan memuncak dalam sekejap. Tanpa peringatan, sebuah belati kecil melesat cepat ke arah Eugene, memotong udara dengan lintasan tajam. Namun serangan itu berhenti di tengah jalan. Dengan refleks berdasarkan insting Eugene menghalau belati tersebut sebelum mencapai tubuhnya. Logam beradu lalu terpental ke tembok latihan dengan suara nyaring. Dari sisi ruangan, Galfredik melangkah maju. Tatapannya tajam penuh ketertarikan. Ia telah mendengar cerita Kamara, namun apa yang ia lihat di depannya terasa belum cukup untuk meyakinkannya. Galfredik menilai Eugene dengan dingin, lalu mengajaknya untuk berduel. Beberapa jam kemudian, arena tanding di wilayah Tirwin dipenuhi lautan manusia.
Warga berdesakan di sekeliling lapangan, wajah-wajah mereka dipenuhi antusiasme dan rasa ingin tahu tentang Galfredik yang ingin berduel dengan seseorang. Namun, perhatian mereka segera beralih pada satu sosok lain yang berdiri di seberangnya. Tatapan iba dan keraguan tertuju padanya. Bagi kebanyakan orang, pertarungan ini tampak seperti hukuman mati yang disamarkan sebagai duel kehormatan. Keduanya berdiri berhadapan dengan pedang di tangan. Galfredik mengangkat senjatanya dengan sikap khas knight yang tenang, terukur, dan penuh wibawa. Eugene berdiri diam, tanpa mengikuti gestur itu. Keheningannya membuat Galfredik sedikit curiga bahwa Eugene tidak mengetahui pose ini. Setelah beberapa detik, Eugene akhirnya menyesuaikan posisinya, seolah baru saja meniru gerakan yang ia lihat. Pertarungan pun dimulai. Dalam sekejap, Galfredik menerjang maju. Pedang mereka bertemu dengan dentingan keras, baja beradu baja. Tebasan demi tebasan dilancarkan, namun Galfredik tampak menguasai ritme. Setiap serangan Eugene berhasil ditahan dengan mudah, seolah Galfredik hanya sedang mengukur jarak dan kekuatan. Dari kejauhan, Partek dan Raban mengamati dengan seksama. Partek menyadari sesuatu bahwa Galfredik sengaja menahan diri, menilai lawannya sebelum mengerahkan kekuatan sesungguhnya. Di mata para penonton, Eugene terlihat menekan. Namun bagi Galfredik justru sebaliknya. Ia mulai membaca gaya bertarung lawannya. Baginya tebasan Eugene sangat kasar, liar, tanpa pola teknik yang baku. Dan bukan gaya seorang swordsman terlatih, melainkan gaya seseorang yang bertahan hidup dengan pedang di alam liar. Semua serangan Eugene terus dipatahkan dengan mudah. Perlahan, Galfredik berhenti bertahan dan tekanan berubah arah. Ia mulai menyerang dan serangannya kini cepat, rapi, dan mematikan. Eugene dipaksa terus menghindar, langkahnya mundur setengah demi setengah. Perbedaan pengalaman mulai terasa jelas. Setiap ayunan pedang Galfredik mengurung ruang gerak Eugene, memaksanya bertahan di ambang bahaya. Lalu sebuah celah muncul. Dengan satu gerakan tipuan yang nyaris tidak terlihat, Galfredik melayangkan tebasan tajam ke arah kepala Eugene. Pedang Eugene berhasil menahan serangan itu, namun tidak sepenuhnya. Kekuatan fisik Galfredik yang luar biasa menghantam tubuhnya, melemparkannya jauh ke belakang. Tubuh Eugene terpental dan jatuh keras ke tanah. Riuh penonton pecah. Bahkan Vertel yang menyaksikan dari kejauhan mengira pertarungan telah berakhir. Namun di tengah debu yang belum mengendap, Eugene kembali bangkit. Tatapan matanya berubah, amarah yang tertahan kini mengalir tanpa kendali. Tanpa ragu, ia menerjang kembali melayangkan serangan-serangan brutal dengan kekuatan penuh. Meski Galfredik adalah swordsman terlatih, tekanan Eugene kini berbeda. Setiap ayunan pedangnya dipenuhi tenaga mentah. Semakin lama mereka bertarung, Galfredik merasa bahwa Eugene sudah terbiasa dengan gerakannya. Benturan terakhir mereka terdengar memekakkan telinga. Tebasan keras yang saling beradu membuat kedua pedang itu patah bersamaan, pecahannya berhamburan di arena. Namun pertarungan tidak berhenti di sana. Tanpa senjata, Eugene dan Galfredik langsung saling menghantam dengan kekuatan fisik murni. Galfredik yang dikenal memiliki tubuh raksasa mulai merasakan tekanan. Meski secara postur Eugene terlihat lebih kecil, tenaga yang dilepaskannya terasa luar biasa, seakan setiap pukulan membawa bobot yang tak masuk akal. Galfredik berusaha mengambil alih keadaan dengan sebuah gerakan tipuan, melebarkan langkah kakinya untuk menarik perhatian dan menciptakan celah. Eugene sempat terpancing, namun hanya sesaat. Pada detik terakhir, ia mengubah alur gerakannya meniru pola tipuan yang sama dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuhnya berputar mengikuti momentum, dan tinjunya melesat lurus menghantam wajah Galfredik dengan kekuatan penuh. Satu hantaman itu sangat keras dan membuat tubuh Galfredik terlempar keluar arena tanding, hingga jatuh keras menghantam tembok, dan membuat Galfredik tidak sadarkan diri. Keheningan menyelimuti arena selama beberapa detik sebelum keterkejutan itu berubah menjadi sorakan gemuruh. Para warga dan juri akhirnya bersatu dalam satu pengakuan atas kemenangan mutlak telah jatuh ke tangan Eugene. Sorak kemenangan dari kelompok Partek menggema di arena, menegaskan pengakuan mereka bahwa Eugene adalah seorang knight kebanggaan kelompok itu. Suasana yang semula tegang berubah menjadi riuh, dipenuhi rasa bangga sekaligus keterkejutan atas hasil pertarungan yang tidak terduga. Di sisi lain, Galfredik yang sebelumnya terlempar keras ke tembok perlahan bangkit dari pingsannya. Tatapannya sempat memancarkan aura membunuh yang kuat, seolah masih terbakar oleh sisa semangat bertarung. Ia melangkah cepat mendekati Eugene, membuat banyak orang mengira pertarungan akan kembali berlanjut. Namun, tanpa diduga, Galfredik justru menarik tangan Eugene dan mengakui kekalahannya dengan terbuka. Ia bahkan bersorak dan melantunkan nyanyian sederhana yang memuji kemenangan Eugene, sebuah sikap yang mengejutkan sekaligus mencairkan ketegangan di sekitar mereka. Pengakuan itu menjadi simbol sportivitas yang jarang terlihat di medan pertarungan. Berbeda dengan Galfredik, Vertel menunjukkan reaksi yang berlawanan. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan, merasa hasil pertarungan itu mencoreng harga diri kelompoknya. Baginya,
Kekalahan dari seorang knight yang asal-usulnya belum jelas adalah sesuatu yang sulit diterima. Beberapa saat setelah pertarungan berakhir, Eugene dibawa ke sebuah ruangan luas yang dipenuhi meja panjang berisi hidangan mewah. Aroma makanan hangat memenuhi udara. Puluhan pelayan berdiri rapi di sekelilingnya, siap melayani setiap kebutuhan. Para pelayan dengan sopan menjelaskan bahwa semua jamuan itu merupakan perintah langsung dari Kamara. Mereka ditugaskan memastikan Eugene mendapatkan makanan terbaik serta persediaan yang cukup sebelum ia membuka dungeon. Beberapa pelayan menutup tirai rapat-rapat karena mendengar kabar bahwa Eugene memiliki kulit sensitif terhadap cahaya. Keramahan yang berlebihan itu membuat suasana terasa sedikit canggung. Eugene hanya duduk diam di kursinya, memandangi meja yang hampir tak menyisakan ruang kosong karena banyaknya hidangan. Di tengah keheningan itu, Miriam bersandar santai di atas kepalanya, menatap semua pemandangan dengan ekspresi geli. Tawa kecil Miriam akhirnya memecah suasana. Ia menertawakan keseriusan para pelayan yang sibuk melayani, lalu mulai menggoda Eugene dengan nada jahil. Bagi Miriam situasi ini sungguh ironis, karena seorang vampir yang dikelilingi makanan manusia paling mewah, mempertanyakan apakah seorang vampir bisa sakit perut jika mencoba menghabiskan semua hidangan ini. Namun, Eugene tidak mempedulikan ocehan Miriam itu. Dengan suara datar namun tegas, Eugene menyampaikan bahwa ia menghargai segala perhatian yang diberikan. Ia mengakui kerja keras para pelayan, serta niat baik mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di balik kata-kata sopan itu, Eugene kemudian meminta para pelayan untuk menyampaikan pesan kepada Kamara. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih memilih tinggal sendirian tanpa pengawalan maupun pelayanan berlebihan. Ucapan itu disertai ekspresi yang sulit disembunyikan. Kebencian samar terpancar dari wajahnya. Sejak saat itu, pandangan para pelayan terhadap Eugene perlahan berubah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai tamu terhormat yang perlu dilayani dengan penuh kehangatan, melainkan sosok misterius dengan jarak emosional yang sulit didekati. Keesokan harinya, suasana halaman kediaman terasa jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Kamara menyambut kedatangan Eugene dengan senyum lebar memanggilnya sebagai knight andalannya. Nada bicaranya penuh kebanggaan, namun terselip rasa penasaran ketika ia menanyakan alasan Eugene menolak seluruh pelayan yang dikirim malam sebelumnya. Sebelum Eugene sempat menjawab, keramaian bertambah saat Partek datang menghampiri. Mereka menyapa Eugene dengan ramah, memperlakukannya sebagai bagian dari kelompoknya tanpa keraguan sedikit pun. Di tengah kerumunan itu, Galfredik muncul dengan ekspresi cerah, langsung merangkul Eugene dengan akrab. Galfredik bahkan mengakui bahwa semalam ia tidak bisa tidur nyenyak akibat pukulan Eugene yang masih terasa di tubuhnya. Alih-alih marah, ia justru tertawa dan menyebut Eugene sebagai teman seperjuangan, menunjukkan rasa hormat yang lahir dari pertarungan. Tanpa mempedulikan penolakan berulang, ia terus mengajak Eugene untuk sparring ulang. Di tengah percakapan yang saling bersahutan itu, Eugene hanya berdiri diam. Ia mendengarkan semua kata tanpa banyak respon, menyadari bahwa pandangan orang-orang terhadap dirinya perlahan berubah. Dari sosok asing yang diragukan hingga kini ia mulai diterima. Bahkan oleh Galfredik yang sama sekali tidak peduli apakah Eugene knight asli atau bukan. Namun suasana hangat itu mendadak terganggu. Dari arah belakang, terdengar langkah berat yang tidak stabil. Kerumunan perlahan membuka jalan ketika seorang pria dengan tubuh penuh luka mendekat. Pakaian robek, darah mengering di beberapa bagian. Dengan suara serak namun penuh kelegaan, ia menatap Eugene dan menanyakan kabarnya. Pada malam sebelumnya, suasana di ruang bawah tanah kediaman terasa mencekam. Vertel berdiri dengan ekspresi dingin di hadapan para broker yang berlutut penuh ketakutan. Mereka gagal menjalankan tugas paling penting, memastikan kematian Velid, si anak haram yang seharusnya lenyap tanpa jejak di desa terpencil. Kegagalan itu semakin memancing kemarahan Vertel ketika ia mengetahui bahwa seorang knight bermata merah yang tidak dikenal berhasil membawa Velid ke tempat ini, hingga merusak seluruh rencana yang telah ia susun dengan rapi. Para broker mencoba membela diri. Dengan suara gemetar, mereka menjelaskan bahwa kelompok tentara bayaran yang dikirim merupakan mercenary yang terkenal, tidak pernah gagal dalam misi pembunuhan. Namun bagi Vertel, alasan tidak pernah cukup untuk menutupi kegagalan mereka. Keheningan yang menegangkan menyelimuti ruangan. Vertel menunjukkan bahwa kesalahan memiliki konsekuensi berat, dan para broker yang gagal tidak lagi dianggap berguna. Vertel langsung membunuh broker itu dengan perlahan dan sadis. Ruangan itu kembali sunyi, hanya menyisakan hawa dingin dari keputusan yang telah diambilnya. Meski melampiaskan kemarahannya, kegelisahan Vertel belum hilang. Ia menyadari satu masalah besar bahwa membunuh Velid secara terang-terangan di wilayah ini justru akan menimbulkan kecurigaan dan ancaman terhadap posisinya. Namun di tengah pikirannya, sebuah ide perlahan terbentuk serta rencana yang jauh lebih bersih. Vertel memutuskan bahwa jalan terbaik adalah mengirim Velid ke dalam dungeon.
Tempat berbahaya itu tidak membutuhkan tangan pembunuh secara langsung. Risiko, monster dan kegelapan di dalamnya akan menjadi alat yang tampak alami, seolah kematian Felid hanyalah akibat nasib buruk seorang knight yang gagal bertahan. Setelah mendengar seluruh kisah yang diceritakan Felid, akhirnya Eugene memahami kenyataan pahit di balik perintah yang diterimanya. Felid sengaja didorong menuju dungeon terbuka oleh Vertel, agar kematiannya murni di luar tanggung jawab keluarga Tyrwin. Bagi Felid, keputusan itu terasa seperti akhir yang sudah ditentukan sejak lama. Ia tumbuh tanpa tempat berpijak, tidak pernah benar-benar diakui oleh keluarga-keluarga Tyrwin. Keberadaannya hanya menjadi alat politik, sementara kematiannya dianggap sebagai pengorbanan yang tidak berarti. Perasaan putus asa membuatnya menerima nasib tersebut tanpa perlawanan. Namun Eugene memandang situasi itu dengan cara berbeda. Di balik sikap dinginnya, Eugene menyadari bahwa Felid telah mencapai usia 16 tahun, di mana ia bisa menentukan jalannya sendiri, bebas dari bayang-bayang keluarga Tyrwin. Eugene menawarkan Felid untuk menjadi pelayannya. Eugene juga bilang bahwa tawaran itu adalah kebebasan yang ia berikan sebagai hidup barunya, yang berjuang hingga akhir. Beberapa hari kemudian, saat dungeon akhirnya terbuka, suasana di depan gerbang dipenuhi ketegangan bercampur antusiasme. Para mercenari berkumpul dalam formasi masing-masing, memeriksa kembali persediaan makanan, senjata, serta perlengkapan bertahan hidup yang akan menentukan nasib mereka di dalam kegelapan dungeon. Di tengah kerumunan itu, Galfredik maju sebagai pemimpin operasi sementara. Dengan suara tegas dan sikap penuh pengalaman, ia memberikan pengarahan kepada para ketua kelompok mercenari yang hadir. Galfredik menjelaskan bahwa dungeon yang akan mereka masuki kemungkinan besar berperingkat rendah, dengan ancaman umum seperti goblin atau kobold yang biasa muncul di lapisan awal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa area berikutnya bisa menghadirkan ancaman tingkat menengah, termasuk monster seperti laba-laba raksasa yang dikenal berbahaya dalam pertarungan jarak dekat maupun penyergapan. Meski demikian, keraguan masih tersimpan dalam pikirannya. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa dungeon tersebut menyimpan tingkat bahaya yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Variasi struktur dungeon sering kali menipu, dan perubahan ekosistem monster bisa terjadi tanpa peringatan. Karena itu, Galfredik menegaskan tujuan utama ekspedisi hanya untuk membersihkan jalur sampai batas wilayah monster tingkat menengah. Operasi ini bukan misi penaklukan total, melainkan pembukaan rute aman untuk eksplorasi berikutnya. Jika ancaman tingkat tinggi muncul, seluruh pasukan diwajibkan mundur tanpa pengecualian. Keyakinan para mercenary semakin menguat setelah pengarahan sebelumnya. Banyak dari mereka percaya ekspedisi kali ini tidak akan berujung tragedi, sebab rumor yang beredar menyebut dungeon ini hanyalah peringkat rendah. Suasana pun dipenuhi optimisme, bahkan beberapa mulai bercanda seolah misi ini hanyalah rutinitas biasa. Namun ketenangan itu perlahan terganggu ketika Vertel tiba dengan langkah cepat dan ekspresi kesal. Tatapannya segera menyapu kerumunan mencari seseorang. Dengan nada dingin, ia menanyakan keberadaan Felid, dan seorang mercenary menunjukkan bahwa Felid berada di dekat Eugene. Melihat hal itu, amarah Vertel semakin terlihat jelas. Ia langsung menghampiri Felid dan memerintahkannya kembali ke posisi semula sebagai pembawa barang. Namun perintah itu tidak mendapat reaksi seperti biasanya. Felid hanya diam, berdiri tanpa menunjukkan tanda-tanda patuh maupun penolakan, seolah sedang mempertahankan keputusan yang telah ia buat. Kesabaran Vertel pun menipis. Ia hampir menarik Felid secara paksa, tetapi gerakannya terhenti ketika Eugene menahan tangannya. Sikap Eugene tegas, tatapannya dingin, dan kehadirannya menjadi penghalang. Dengan nada penuh kesal, Eugene menegaskan pada Vertel bahwa memaksa seorang anak yang bahkan belum pernah bertarung dengan senjata selain pisau dapur untuk memasuki dungeon baru adalah tindakan yang tidak masuk akal. Vertel menarik tangannya, menjaga wibawa di hadapan banyak orang. Ia mencoba membungkus niatnya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Ia bilang bahwa Felid perlu ditempa agar menjadi lebih kuat, sekaligus memperingatkan Eugene agar tidak ikut campur mengenai masalah keluarganya. Namun, Eugene kembali memperingati Vertel bahwa dirinya lah yang seharusnya sadar diri. Dengan suara tegas, Eugene memperingatkan Vertel agar menyadari batasannya. Ia menyatakan bahwa mulai hari ini, Felid telah menjadi pelayannya bukan karena paksaan, melainkan melalui sumpah setia yang diucapkan secara sadar dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Pernyataan itu mengguncang suasana. Dalam tradisi para knight, sumpah setia bukanlah ikatan biasa. Ia menciptakan hubungan yang lebih kuat dari sekadar darah, sebuah komitmen yang mengikat kehormatan, perlindungan, dan tanggung jawab di antara kedua pihak. Eugene kemudian menambahkan peringatan, jika Vertel kembali merendahkan atau mengganggu Felid, maka itu berarti berhadapan langsung dengannya. Ancaman itu tidak disampaikan dengan emosi meledak,
melainkan dengan ketenangan yang justru terasa lebih menekan. Vertel berdiri tanpa berkata apa-apa, menahan emosi di balik ekspresi kakunya. Bahkan ia berteriak kesal karena mengambil hak anak haram tidak semudah itu. Bisik-bisik para mercenary perlahan berubah menjadi ocehan terbuka. Banyak dari mereka menilai tindakan Vertel berlebihan dan tidak relevan dengan misi dungeon kali ini. Sebagian bahkan menyindir bahwa gelar Knight yang ia banggakan tidak disertai kontribusi nyata dalam operasi dungeon kali ini. Ucapan itu membuat Vertel semakin geram, namun ia memilih diam. Membantah hanya akan memperbesar perhatian dan memperburuk posisinya di depan semua orang. Ketegangan yang masih menggantung akhirnya terputus ketika Kamara datang menghampiri. Dengan sikap tenang namun penuh wibawa, Kamara menyapa Vertel dan menyampaikan keputusan bahwa ia menyatakan setuju untuk menitipkan Felid kepada Eugene. Bagi Kamara, Felid bukan lagi anak yang bisa dipaksa mengikuti kehendak keluarga. Usianya yang telah mencapai 16 tahun, menandakan bahwa ia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Vertel hanya berdiri dengan ekspresi tertahan. Amarah dan frustrasi jelas terlihat, namun ia menyadari bahwa menentang keputusan Kamara di hadapan banyak orang hanya akan merugikan dirinya. Dan Kamara mulai bertingkah baik di depan Felid. Tiba-tiba, seorang pelapor datang dengan napas terburu-buru. Ia segera menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi dungeon yang baru terbuka. Pelapor itu memastikan bahwa tidak ditemukan jejak roamer di sekitar area luar, dan tanda bahwa tidak ada monster yang berhasil keluar melalui saluran dungeon. Selain itu, seluruh jalur eksternal dinyatakan aman, sehingga pembukaan dungeon dapat dilakukan tanpa risiko ancaman dari luar. Laporan tersebut langsung menarik perhatian para pemimpin ekspedisi. Galfredik dan Eugene segera bersiap, menyadari bahwa momen yang mereka tunggu akhirnya tiba. Instruksi pun disampaikan kepada seluruh mercenary untuk memeriksa perlengkapan terakhir dan bersiap memasuki dungeon. Sebelum langkah pertama diambil, Galfredik maju ke depan. Dengan suara tegas yang dipenuhi pengalaman bertempur, ia memberi motivasi singkat kepada seluruh pasukan. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama mereka bukan kejayaan atau rampasan, melainkan bertahan hidup dan kembali dengan selamat. Kata-kata itu menyebar seperti gelombang keyakinan, menenangkan kegugupan sekaligus memperkuat tekad para mercenary. Kemudian, dengan satu hentakan kalimat penuh komando, Galfredik memberikan perintah maju. Gerbang dungeon yang gelap perlahan menjadi tujuan langkah mereka. Satu persatu, para mercenary melintasi batas antara dunia luar dan wilayah yang dipenuhi misteri. Cahaya matahari tertinggal di belakang, digantikan oleh kegelapan dan udara dingin yang menyelimuti lorong pertama dungeon. Di tengah langkah para mercenary yang satu persatu menghilang ke dalam lorong gelap dungeon, Kamara dan Felid tetap berdiri di luar gerbang. Mereka mengucapkan salam perpisahan pada Eugene agar segera menyelesaikan dungeon ini dengan selamat. Begitu melewati lorong awal dungeon, para mercenary langsung disambut oleh gerombolan goblin muncul tanpa peringatan, mengalir dari celah lorong dan bayangan dinding batu seperti arus yang tidak terputus. Dalam hitungan detik, formasi pasukan terkepung. Jumlah goblin yang terlalu banyak membuat beberapa mercenary mulai kewalahan. Serangan datang dari berbagai arah tanpa memberi ruang bernapas. Di tengah kekacauan itu, Galfredik bergerak maju sebagai poros pertahanan. Dengan gaya bertarung agresif, ia menebas goblin satu demi satu, membuka ruang di garis depan sekaligus mempertahankan moral pasukan. Setiap langkahnya disertai teriakan komando, menuntut para mercenary menjaga formasi jika ingin bertahan hidup. Sambil terus menyerang, Galfredik mengarahkan unit archer untuk mengamankan langit-langit dungeon. Ia menyadari bahwa goblin tidak hanya menyerang dari darat, tetapi juga memanfaatkan struktur lorong untuk penyergapan dari atas. Panah-panah mulai melesat, menahan gerakan goblin yang mencoba melompat dari dinding dan celah batu. Namun tekanan jumlah tetap terasa. Beberapa mercenary mulai kehilangan kepercayaan dan mencoba melarikan diri, panik melihat gelombang goblin yang tidak kunjung habis. Ketakutan mereka semakin besar ketika menyadari bahwa lorong di belakang telah tertutup oleh goblin yang semakin banyak. Melihat hal itu, Galfredik segera bergerak. Ia menarik para mercenary yang mencoba kabur kembali ke dalam formasi. Galfredik bilang bahwa tidak ada jalan kembali untuk keluar, karena dungeon bukan tempat untuk pelarian, dan satu-satunya cara keluar adalah bertahan, serta maju bersama. Dengan nada tegas, Galfredik memerintahkan mercenary kabur untuk kembali menggenggam pedang dan mengambil posisi. Kata-katanya bukan sekadar perintah, melainkan dorongan keras agar mereka menghadapi kenyataan sebagai satu kesatuan. Perlahan, para mercenary yang sempat goyah mulai kembali ke garis pertahanan. Meski dengan napas terengah dan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang, para mercenary kembali pada formasinya masing-masing di tengah hujan serangan yang tidak berhenti. Galfredik mulai menyadari kenyataan pahit bahwa banyak mercenary yang ikut ekspedisi berada dalam kondisi fisik dan mental
yang jauh menyedihkan. Napas terengah, gerakan mulai melambat, dan koordinasi yang sebelumnya terjaga perlahan menunjukkan celah, serta kebanyakan dari mereka bukan pasukan terlatih. Keraguan sempat muncul dalam pikiran Galfredik. Dengan kondisi pasukan seperti ini, menaklukkan dungeon terasa sangat mustahil baginya. Namun, sebelum ia sempat menenangkan keadaan, seorang mercenary berlari menghampirinya dengan laporan mendesak. Gerombolan goblin kembali muncul dari arah depan, bergerak cepat dan menutup jalur yang baru saja mereka buka. Belum selesai menerima informasi itu, laporan lain datang dari sisi belakang. Goblin juga mengepung dari arah yang berlawanan, menciptakan situasi penjepitan sempurna di lorong sempit dungeon. Kesadaran bahwa pasukan kini terjebak di tengah kepungan membuat Galfredik sempat goyah. Tanpa membuang waktu, Galfredik segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan perubahan formasi menjadi sisi ganda, membagi pasukan menjadi dua arah pertahanan agar mampu menghadapi serangan dari depan dan belakang secara bersamaan. Eugene tiba-tiba melangkah maju menghampiri Galfredik. Tanpa banyak penjelasan, ia mengambil keputusan cepat berlari menuju lorong belakang yang dipenuhi gerombolan goblin. Eugene menyatakan bahwa sisi belakang akan ia tangani sendiri. Galfredik langsung berteriak melarang, menyadari betapa berbahayanya tindakan tersebut. Namun peringatan itu datang terlambat. Sosok Eugene telah menghilang ke dalam kegelapan lorong, menembus gerombolan goblin yang menutup jalur belakang. Beberapa detik setelah kepergiannya, suasana berubah drastis. Jeritan goblin bergema dari arah lorong belakang, diikuti aroma darah yang semakin kuat menyusup ke area formasi. Suara benturan, langkah cepat, dan kekacauan pertempuran terdengar tanpa henti, seolah seluruh gerombolan goblin di belakang sedang dihantam kekuatan yang tidak terlihat. Namun bagi Galfredik, situasi itu justru menimbulkan kepanikan lain. Ia tidak tahu apakah Eugene benar-benar mampu menahan gelombang goblin sendirian atau justru terjebak dalam jumlah yang mustahil dihadapi. Tanpa ragu, Galfredik segera memberi instruksi pada Partek untuk mengikutinya ke arah lorong belakang. Keputusan itu diambil bukan hanya untuk memastikan kondisi Eugene, tetapi juga untuk menilai apakah sisi belakang telah aman atau justru berubah menjadi titik bencana baru. Galfredik yang menyusuri lorong belakang dibuat tertegun oleh pemandangan di hadapannya. Tubuh-tubuh goblin berserakan, sebagian terkoyak seolah dihantam kekuatan yang tidak memberi ruang perlawanan. Bau darah memenuhi udara, sementara kesunyian perlahan menggantikan riuh pertempuran yang sebelumnya terdengar. Semakin masuk ke dalam lorong, keterkejutannya bertambah ketika melihat Eugene berdiri tenang di tengah medan yang telah menjadi sunyi. Tidak ada luka berarti pada tubuhnya, seakan pertempuran brutal itu hanyalah gangguan singkat. Di tangannya, Eugene memegang tanaman obat luminos, sumber cahaya lembut yang memancar redup dan kontras dengan kegelapan lorong. Galfredik pun mendekat dengan rasa tak percaya. Kekaguman bercampur lega memenuhi pikirannya, menyadari bahwa dalam waktu singkat, Eugene telah memusnahkan seluruh gerombolan goblin seorang diri, sekaligus menemukan tanaman obat yang mereka butuhkan. Beberapa saat setelah pertempuran mereda, suasana lorong dungeon berubah menjadi tempat peristirahatan darurat. Para mercenary yang masih mampu berdiri mulai mengumpulkan tubuh goblin, sebagian untuk memastikan tidak ada ancaman tersisa, sementara yang lain sibuk merawat rekan mereka yang terluka. Aroma darah perlahan tergantikan oleh bau ramuan obat dan kain perban yang digunakan untuk menghentikan luka. Di sudut lain, beberapa mercenary mengekstraksi mana kristal dari tubuh goblin yang telah mati. Kristal-kristal kecil itu tampak redup dengan warna kebiruan pucat, lalu dikumpulkan dan diserahkan kepada Eugene. Meski jumlahnya cukup banyak, ukuran kristal tersebut jauh lebih kecil dari yang ia harapkan. Eugene mengamati satu persatu kristal itu dengan ekspresi tenang namun penuh pertimbangan. Dalam ingatannya, mana kristal yang ia peroleh saat mengalahkan romer buaya di danau memiliki ukuran lebih besar, serta warna merah yang lebih pekat, memancarkan energi yang terasa jauh lebih kuat. Perbedaan itu membuatnya menyimpulkan bahwa kualitas mana kristal sangat bergantung pada jenis serta tingkat kekuatan monster. Mirian muncul tiba-tiba, lalu dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa mana kristal tidak memiliki kualitas yang sama. Kekuatan kristal sepenuhnya bergantung pada monster yang menghasilkannya. Semakin kuat dan besar monster tersebut, maka semakin besar pula ukuran serta kemurnian energi yang tersimpan di dalam kristal itu. Eugene pun terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia menyadari bahwa keberhasilannya menyerap mana kristal dari romer buaya di danau bukan sekadar kebetulan, melainkan keberuntungan besar yang memberinya lonjakan kekuatan besar. Kesadaran itu menumbuhkan keyakinan baru, bahwa setiap pertemuan dengan monster kuat di dalam dungeon dapat menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, getaran keras yang mengguncang lorong dungeon mematahkan waktu istirahat para mercenary. Tanah bergetar pelan namun berulang,
disertai erangan berat yang jelas bukan berasal dari goblin biasa. Suasana yang semula tenang berubah tegang dalam sekejap, memaksa semua orang segera berdiri dan meraih senjata masing-masing. Galfredik dan Eugene bergerak paling cepat menuju arah sumber suara, lalu tanpa ragu memerintahkan para merceneri untuk kembali ke posisi tempur dan membentuk formasi pertahanan. Melihat ketenangan sekaligus kemampuan Eugene saat menghadapi gerombolan goblin, Galfredik mengambil keputusan tegas, yaitu meminta Eugene untuk memimpin barisan depan. Sambil merangkul bahu Eugene, Galfredik menjelaskan situasi yang menunggu mereka di depan. Di ujung lorong dungeon berdiri penguasa wilayah ini bernama Raja Goblin, sosok yang memimpin seluruh pasukan goblin di dalam dungeon. Monster tersebut diperkirakan berada pada kelas menengah, jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan memiliki kendali penuh atas prajurit goblin yang telah mereka hadapi sejak memasuki dungeon. Galfredik menambahkan bahwa mengalahkan Raja Goblin berarti membuka akses menuju pusat dungeon. Namun kemenangan itu bukan akhir, melainkan awal dari ancaman yang lebih besar. Di pusat dungeon, mereka akan berhadapan dengan monster tingkat tinggi yang kekuatannya melampaui semua musuh sebelumnya. Penjelasan itu membuat suasana semakin tegang, tetapi juga menumbuhkan semangat bertarung. Para merceneri menyadari bahwa pertempuran di depan bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan titik penentu antara keberhasilan ekspedisi atau kehancuran mereka semua. Sementara itu, Eugene menatap lorong gelap di depan dengan ekspresi dingin. Tekanan mana yang terasa dari arah bos monster justru membangkitkan rasa penasaran sekaligus tekad dalam dirinya. Eugene memikirkan hal lain dan penasaran, apakah jika ia berhasil membunuh bos goblin dan memakan mana kristal miliknya akan bertambah kuat dan memiliki kemampuan baru. Pandangan Eugene yang sempat mengembara perlahan mengeras fokus, tertarik oleh tekanan mana yang berat dari lorong jauh di hadapan. Tanpa melihat wujudnya, Eugene mampu merasakan keberadaan bos goblin dengan jelas. Gelombang energi kasar dan liar memancar dari ujung lorong, menekan udara di sekitarnya, dan menciptakan sensasi mencekam yang sulit diabaikan. Dari kekuatan getaran itu, ia memperkirakan jarak sang penguasa goblin sekitar 100 meter dari posisi mereka. Setelah mendengar perkataan Eugene itu, Galfredik menyadari bahwa kemampuan Eugene sangat luar biasa mampu mendeteksi monster yang jaraknya jauh. Tanpa ragu, ia menyerahkan tombak miliknya sebagai peluang serangan pembuka menuju pusat kerumunan goblin. Eugene menerima senjata itu dengan gerakan singkat, lalu mengumpulkan tenaga sebelum melemparkannya dengan kekuatan penuh. Tombak melesat menembus udara gelap dan menghantam barisan goblin yang menghadang. Satu persatu tubuh kecil itu terpental, menciptakan celah di tengah kepungan yang selama ini menghambat pergerakan pasukan. Melihat peluang terbuka, para merceneri ikut maju mengikuti jalur yang tercipta dari lemparan tersebut. Di tengah dorongan maju itu, Eugene bergerak tanpa menunggu aba-aba. Ia melesat sendirian menuju pusat tekanan yang menandai keberadaan bos goblin. Tubuhnya melompat melewati gerombolan musuh, lalu terjun langsung ke tengah pertempuran. Gerakannya cepat, tegas, dan tanpa keraguan, menebas serta menjatuhkan goblin yang mencoba menghalangi jalannya. Aksi Eugene memunculkan pemandangan yang membuat para merceneri terdiam. Dalam bayangan mereka, seorang knight biasanya bertarung dengan teknik berpedang yang anggun, penuh aturan, dan menjunjung kehormatan. Namun, yang terlihat di depan mata justru sebaliknya. Eugene bertarung dengan gaya liar dan agresif, memanfaatkan setiap celah untuk menjatuhkan lawan secara efisien. Gerakannya menyerupai naluri predator yang memburu mangsa, cepat dan tanpa belas ragu. Aura pertarungan yang ia pancarkan terasa kasar namun efektif, menegaskan bahwa baginya kemenangan dan kelangsungan hidup jauh lebih penting daripada keindahan teknik. Pemandangan itu menimbulkan rasa kagum sekaligus ketegangan di hati para merceneri yang menyadari bahwa mereka tengah menyaksikan cara bertarung yang berbeda dari kebiasaan seorang knight. Setelah itu, mayat bos goblin tergeletak di pusat lorong dungeon, menjadi penanda berakhirnya pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Para merceneri yang selamat menjatuhkan tubuh mereka di sekitar area itu dan beristirahat. Mereka mencoba memulihkan napas sambil menahan rasa lelah dan luka yang tersisa. Eugene tetap duduk di atas tubuh raksasa sang bos, tenang seolah pertempuran barusan hanyalah langkah kecil dalam perjalanan panjangnya. Galfredik mengamati keadaan pasukan dengan wajah serius. Kondisi fisik para merceneri tampak memprihatinkan, sebagian besar dipenuhi luka dan kelelahan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah mental mereka yang mulai goyah. Pertarungan brutal yang ditunjukkan Eugene meninggalkan bayangan menekan di benak mereka, membuat keberanian yang tersisa terasa rapuh. Menyadari risiko yang semakin besar jika melanjutkan ekspedisi, Galfredik mengambil keputusan untuk mundur. Ia menghampiri Eugene dan menyampaikan bahwa target utama telah tercapai dengan menumbangkan bos goblin, sehingga mundur sebelum memasuki wilayah dungeon yang lebih dalam merupakan pilihan paling aman bagi pasukan yang tersisa.
Keputusan itu tidak menggoyahkan Eugene. Tatapannya tetap tajam, baginya, kemenangan atas bos Goblin hanyalah gerbang menuju ancaman yang lebih besar di pusat dungeon. Ia menilai pasukan mercenary memang tidak lagi berada dalam kondisi untuk melanjutkan pertempuran, tetapi hal itu tidak mengubah rencananya. Eugene kemudian memerintahkan Galfredik untuk membawa para mercenary mundur dan memastikan keselamatan mereka. Sementara itu, ia memutuskan melanjutkan perjalanan ke kedalaman dungeon bersama Partek dan Raban, dua sosok yang dianggap cukup kuat serta mampu mengikuti ritme pertempuran berbahaya yang menanti di depan. Galfredik terdiam setelah mendengar keputusan itu. Di balik sikap dingin dan gaya bertarung yang brutal, ia mulai melihat sisi lain dari Eugene. Keputusan untuk menyuruh pasukan mundur bukanlah bentuk keangkuhan, melainkan kepedulian terhadap keselamatan para prajurit yang sudah berada di ambang batas mereka. Kesadaran itu membuat Galfredik merasa tertegun dan semakin mengagumi Eugene sebagai seorang knight yang sangat luar biasa. Tidak lama setelah itu, Eugene, Partek, dan Raban memasuki lorong dungeon yang kian sempit dan sunyi. Keheningan yang menekan membuat langkah mereka terasa berat, sementara bayangan gelap di langit-langit menciptakan rasa waspada yang tidak berujung. Ketegangan itu pecah ketika cairan berbau menyengat tiba-tiba jatuh dari atas, menyambar lantai seperti racun asam. Kesadaran datang terlambat. Dari kegelapan langit-langit, gerombolan monster laba-laba cave spider bermunculan dan langsung mengepung mereka dari segala arah. Jumlah musuh yang berlipat membuat situasi berubah menjadi pertempuran kacau. Partek sempat mendesak untuk mundur, menyadari bahwa mereka terperangkap di tengah sarang monster yang hidup berkoloni. Namun Eugene menolak dan justru bergerak maju tanpa ragu, menembus kepungan dengan kecepatan yang sulit diikuti, pedangnya menebas jalur di antara tubuh-tubuh laba-laba yang menyerbu. Memanfaatkan celah yang tercipta, Partek dan Raban segera mengikuti di belakang, menjaga sisi pertahanan sambil terus membersihkan monster yang mencoba mengepung kembali. Pertempuran berlangsung sengit dengan gerombolan cave spider yang tidak henti muncul dari lorong dan langit-langit. Tekanan jumlah musuh akhirnya membuat Raban hampir kehilangan keseimbangan dan terdesak. Dalam momen kritis itu, Eugene bereaksi seketika, menerobos kepungan dan menebas monster di sekitar Raban, membuka ruang aman yang menyelamatkannya dari bahaya. Setelah pertempuran panjang dan melelahkan, gerombolan cave spider perlahan berkurang hingga sebagian besar berhasil dimusnahkan. Raban menatap punggung Eugene dengan keyakinan samar bahwa pertempuran telah usai. Namun, saat ia mencoba memanggil Partek, suasana berubah ganjil. Partek berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat seolah dilumpuhkan oleh rasa takut yang mendalam. Tatapannya tertuju ke kegelapan lorong, tempat sosok mengerikan perlahan muncul. Di hadapan mereka berdiri monster kelas tinggi, Lord Giant Cave Spider. Makhluk raksasa yang memancarkan tekanan mematikan dan membuat udara di sekitar terasa berat. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang mental para petarung berpengalaman. Partek segera menyadari bahaya yang tidak mungkin mereka hadapi bertiga dan mendesak Eugene untuk mundur. Namun, Eugene menolak gagasan itu. Aura niat membunuh yang terpancar darinya justru semakin kuat. Tekanan tersebut membuat Raban dan Partek memahami bahwa keputusan Eugene tidak akan berubah. Tanpa pilihan lain, mereka akhirnya mundur, meninggalkan Eugene sendirian menghadapi monster di depannya. Dalam kesunyian itu, Miriam kembali muncul dan mengingatkan bahwa Cave Spider kali ini jauh lebih kuat dibanding monster buaya yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Peringatan itu tidak menggoyahkan Eugene, justru memperkuat keyakinannya. Ia menarik pedangnya perlahan, menatap monster di depannya dengan kepercayaan diri yang tajam, menyadari bahwa kemenangan atas makhluk ini akan memberinya kekuatan baru. Lord Giant Cave Spider bergerak lebih dulu, mendekat dengan tekanan predator yang siap menerkam. Di tengah lorong dungeon yang gelap, Eugene berdiri tanpa gentar, menatap monster itu dengan aura arogan dan tekad dingin, seolah pertempuran ini telah ditentukan sebagai pertarungan hidup dan mati yang tidak bisa dihindari.